Beberapa tahun kemudian, Limuran tiba di Gurun Gobi yang terpencil. Sekilas, Gurun Gobi tampak luas dan kosong, hanya ditutupi kerikil dan rerumputan liar. Gurun itu gersang dan tak berpenghuni. Namun, Limuran dan para praktisi Mahayana lainnya dapat merasakan bahwa di tengah Gurun Gobi, terdapat penghalang tak terlihat yang membatasi suatu area. Ruang tertutup itu seharusnya lembah primordial. Kata Limuran, menurut catatan sejarah, pada zaman kuno, alam roh dan alam ibel semuanya liar dan tandus. Berbagai binatang purba dengan garis keturunan burung dan binatang abadi yang kuat berkeliaran dengan liar, seringkali membahayakan nyawa para kultivator. Kemudian, dari generasi ke generasi, para kultivator berpangkat tinggi dan berkuasa membasmi sebagian besar binatang purba tersebut. Sisanya diusir ke lembah terpencil ini dan disegel dengan batasan spasial untuk mencegah binatang purba tersebut menimbulkan malapetaka dan membahayakan keselamatan para kultivator dari berbagai ras. Peristiwa yang digambarkan Limuran terjadi ratusan ribu tahun yang lalu di era kuno, yang juga dikenal sebagai periode primordial. Selama masa itu, para kultivator dari semua ras terus-menerus bertempur melawan binatang buas periode primordial, berjuang untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras ini. Namun, di era itulah, yang dipenuhi dengan harta karun langka dan binatang buas kuno yang berharga, muncul gelombang tokoh-tokoh besar, yang tercatat dalam teks-teks selanjutnya dan akhirnya mencapai keabadian. Sebagai perbandingan, di dunia kultivasi abadi saat ini, tidak hanya kultivator dari semua ras, tetapi bahkan manusia biasa, dapat hidup dengan damai sepenuhnya, tanpa perlu terlalu khawatir tentang serangan binatang prasejarah. Namun, di saat yang sama, para kultivator abadi saat ini telah kehilangan kesempatan untuk bersaing memperebutkan harta karun tingkat atas tersebut, dan harapan mereka untuk menjadi abadi semakin tipis. Senior, apakah Anda mengenali batasan spasial di sini? Setelah bertahun-tahun, batasan ini masih utuh. Jelas tidak dipertahankan oleh lingkaran sihir, kata Limuran. Huoyun mengangguk dan berkata, kau benar. Batasan spasial di sini bukanlah kekuatan formasi, melainkan kekuatan hukum antarmuka yang terkandung di dalamnya, sehingga ia bisa eksis selamanya. Kalau aku tidak salah, kekuatan yang membentuk antarmuka ini tak lain adalah batu butian. Batu perbaikan surga, Limuran tercengang. Bukankah itu material yang hanya ditemukan di alam abadi? Huoyun mengangguk lagi. Batu perbaikan langit memang material yang hanya ada di alam abadi. Meskipun relatif umum di alam abadi, batu ini tidak dapat diproduksi di alam bawah. Sepertinya ketika para kultivator kuno di dunia ini menyegel lembah primordial ini, mereka menerima bimbingan dan bantuan rahasia dari para makhluk abadi. Begitu, kata Limuran, bahkan sekarang, di masa yang relatif damai ini, ada makhluk abadi yang muncul di dunia ini. Tidak mengherankan bahwa ada makhluk abadi di sini selama masa-masa kacau saat itu. Limuran terbang ke penghalang tak kasat mata itu, memeriksanya dengan saksama, lalu mengerutkan kening dan berkata, penghalang ini tidak lemah. Akan butuh usaha untuk memasukinya. Limuran pertama-tama memasang beberapa formasi pengawasan di sekelilingnya untuk mencegah kultivator lain lewat dan mengetahui identitas serta keberadaannya saat ia sedang merapal mantra untuk melanggar larangan dan memasuki lembah Honghuang. Setelah beberapa persiapan, ia mulai merapal mantra untuk mematahkan larangan tersebut. Lembah Honghuang adalah tempat paling berbahaya di benua Fengyun, dan terisolasi oleh batasan tak kasat mata. Para praktisi di bawah tingkat Mahayana tidak berani memasukinya, dan bahkan jika mereka datang ke sini, mereka mungkin tidak dapat menemukan pintu masuknya bahkan jika mereka menemukannya, mereka mungkin tidak dapat menembus batasan dan masuk. Bahkan seorang kultivator pada tingkat Mahayana pun harus mengerahkan upaya yang cukup besar untuk masuk, hal yang sama berlaku untuk keluar. Jika seseorang menemui masalah di lembah agung dan tidak dapat keluar tepat waktu, risikonya akan sangat besar. Teks-teks klasik sering mencatat bahwa banyak sekali guru sepanjang sejarah yang tidak pernah kembali. Oleh karena itu, secara umum, tidak banyak kultivator yang datang ke sini. Seiring berkurangnya jumlah kultivator Mahayana, tempat ini perlahan-lahan menjadi sepi. Limuran hanya membutuhkan waktu 3 hingga 5 hari untuk merapal mantra guna mematahkan larangan tersebut. Kemungkinan bertemu dengan praktisi Mahayana lain yang datang ke sini selama periode ini sangatlah kecil. Meskipun demikian, Limuran tetap sangat berhati-hati. Sambil merapal mantra untuk mengumpulkan energi langit dan bumi dalam jumlah besar, ia juga melepaskan indera spiritualnya untuk menjelajahi lingkungan sekitar. Limuran mengumpulkan energi vital langit dan bumi, menyatu menjadi cahaya spiritual bagaikan pedang yang terus-menerus menyerang titik yang sama dari penghalang tak kasat mata. Awalnya, tidak ada efek, tetapi seiring cahaya spiritual terus menyerang, kekuatan isolasi spasial di titik tersebut akhirnya perlahan terkikis dan melemah. Setelah 3 hari 3 malam, kekuatan isolasi spasial yang terkandung dalam penghalang tak terlihat berukuran sekitar 10 kaki telah berkurang sekitar 80%. Pada saat ini,
Limuran tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan memanggil lebih dari 10 jimat pedang surgawi sekaligus. Simbol-simbol pedang surgawi ini berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan, menebas ke arah batasan tak terlihat yang paling lemah, dan akhirnya merobek retakan tipis. Tepat saat retakan itu muncul, sosok limuran melesat dan berubah menjadi garis cahaya tipis, menghilang ke dalam retakan. Detik berikutnya, ia muncul di dalam penghalang. Limuran berbalik dan melihat bahwa penghalang tak terlihat di belakangnya masih terlihat. Retakan tipis itu telah sembuh, dan titik lemah penghalang tak terlihat itu juga pulih sedikit demi sedikit. Namun, pemandangan di hadapannya telah berubah drastis. Tak jauh dari sana, berdiri sebuah gunung raksasa, menjulang menembus awan hingga puncaknya tak terlihat. Di kakinya, hutan lebat yang dipenuhi pepohonan menjulang tinggi, masing-masing setebal lebih dari 3 meter dan tinggi ratusan meter. Burung-burung dan binatang purba raksasa yang tampak aneh berkeliaran di udara dan hutan, mengeluarkan berbagai macam teriakan aneh. Tiba-tiba, Limuran merasakan gelombang panas datang. Dengan pikiran, ia bertepuk tangan, dan energi langit dan bumi di sekitarnya segera berubah menjadi angin kencang yang menyebar ke segala arah, membentuk gelombang kejut yang dahsyat. Lautan api yang awalnya bergulung ke arah Limuran langsung terdorong oleh gelombang kejut. Lautan api itu berguling ke bebatuan di dekatnya dan langsung melelehkannya. Limuran berbalik dan melihat seekor kadal raksasa dengan tubuh merah dan sisik seperti bilah di punggungnya, menyemburkan lautan api ke arahnya. Kekuatan magis kadal api ini cukup hebat. Limuran mengangguk diam-diam. Kadal api ini tampak seperti fluktuasi energi vital di tahap awal tubuh spiritual, tetapi lautan api yang baru saja disemburkannya sangat kuat. Bahkan kultivator biasa di tahap akhir tubuh spiritual pun akan kesulitan untuk melawannya. Kadal api itu tidak bodoh. Saat Limuran menggunakan trik perlindungan diri tadi, ia secara alami memancarkan aura yang kuat. Ketika kadal api menyadarinya, ia menjadi takut dan segera berbalik serta melarikan diri ke dalam hutan lebat, tidak berani mengganggu Limuran lagi. Limuran tersenyum tipis. Ia terlalu malas mengejar kadal api itu. Namun, saat kadal api hendak melarikan diri ke dalam hutan lebat, tiba-tiba sebuah cahaya merah muncul dari tanah tanpa peringatan dan menyapu kadal api tersebut. Detik berikutnya, Limuran dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah ular piton raksasa yang sangat besar. Panjangnya tidak diketahui karena sebagian besar tubuhnya masih tersembunyi di dalam tanah. Hanya kepala dan sebagian tubuh ular piton yang terlihat yang panjangnya puluhan kaki. Tubuh ular piton raksasa itu melilit erat kadal api, dan kadal api itu hanya menyemburkan lautan api dan tidak dapat bergerak lagi, juga tidak dapat mengerahkan kekuatan sihirnya. Ular piton raksasa itu membuka mulutnya yang berdarah dan hendak menelan salamander itu dalam sekali teguk, ketika tiba-tiba, suara gemuruh seekor binatang terdengar di kejauhan, bergema di seluruh lembah di dekatnya. Setelah mendengar suara itu, ular piton raksasa segera melepaskan kadal api, berubah menjadi cahaya merah, terjun ke tanah, dan sepenuhnya menghilang dari pandangan Limuran. Limuran tercengang. Ular piton raksasa itu benar-benar melepaskan makanan yang ada di mulutnya dan bersembunyi jauh di bawah tanah, begitu dalam sehingga napasnya pun sulit dideteksi. Pada saat yang sama, burung-burung purba yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai jenis binatang tiba-tiba terbang atau melompat keluar dari hutan. Mereka terbang dan berlari ke puncak gunung. Pemandangannya sungguh spektakuler. Hal yang sama berlaku untuk kadal api. Banyak binatang purba dari berbagai ukuran tiba-tiba muncul di sekitar Limuran, dan mereka semua berbondong-bondong menuju puncak gunung, tanpa mempedulikan apapun. Limuran terkejut ketika dia tiba-tiba melihat awan biru di langit yang jauh, bergegas menuju ke sini. Ketika dia memperhatikan dengan ama, dia menemukan bahwa itu bukanlah awan biru, melainkan gelombang besar yang tingginya ribuan kaki. Limuran terkejut dan segera terbang tinggi ke angkasa. Kemudian, ombak besar menerjang ke arahnya dengan gemuruh, dan dalam sekejap, seluruh kaki gunung terendam. Binatang-binatang purba yang kikuk, yang tidak sempat melarikan diri ke tempat yang lebih tinggi atau tidak terbang cukup tinggi, langsung tersapu ombak besar puncak-puncak gunung yang lebih kecil pun tersapu langsung. Di hutan, hanya pohon-pohon tinggi yang masih bisa berdiri kokoh di bawah hantaman ombak besar, sementara pohon-pohon yang lebih kecil pun tumbang. Lingkungan sekitar langsung berubah menjadi lautan luas, dengan bangkai-bangkai banyak binatang purba malang mengapung di atasnya. Meskipun banyak binatang purba lainnya tersapu ombak besar, mereka tidak terluka dan berjuang keras untuk keluar dari area ini dan mendaki ke puncak gunung raksasa. Bagaimana mungkin tiba-tiba ada gelombang sebesar itu? Limuran terkejut ketika melihat cahaya biru muncul di langit di kejauhan. Limuran melihat lebih dekat dan langsung terkejut. Cahaya biru itu adalah binatang purba raksasa bersisik biru. Ia tampak seperti katak purba, tetapi tubuhnya jauh lebih besar daripada gunung biasa, dan perutnya rata. Namun, binatang purba bersisik biru itu segera membuka mulutnya dan menghisap,
dan gelombang besar yang baru saja datang itu segera menyapu binatang buas di dalam air yang kehidupan dan kematiannya tidak diketahui, dan berubah menjadi awan biru dan terbang ke mulut binatang purba bersisik biru itu. Tak lama kemudian, gelombang-gelombang di lautan luas itu pun kembali tersedot kering, dan di saat yang sama, binatang-binatang buas yang tak terhitung jumlahnya pun ditelan oleh binatang purba bersisik biru itu, dan perutnya pun membuncit. Binatang purba itu mengeluarkan suara bagaikan guntur yang teredam, seolah-olah bersendawa, dan mengembuskan napas udara busuk. Kemudian ia melompat ke sebuah danau besar di kejauhan dan menghilang tanpa jejak. Kodok purba ini pasti berada di tahap awal kultivasi Mahayana. Limuran diam-diam terkejut. Binatang purba ini memang luar biasa. Baru saja, ia menelan dan memuntahkan ombak besar yang membanjiri area seluas 1000 mil, hanya untuk mencari makan. Pantas saja jarang ada kultivator yang datang dan pergi ke sini, gumam Limuran, seekor binatang purba di tahap awal Mahayana punya bakat yang mengerikan. Kalau mereka menyerang kultivator seperti kita yang sudah menyusup, pasti akan sangat berbahaya. Untungnya, kodok purba ini hanya sedang mencari makan dan tidak menyerangku. Gumam Limuran, senior, apakah kau mengenali binatang purba yang kuat ini? Itu kodok penelan laut, kata Huoyun tenang, seharusnya kau bersyukur karena kau bukan seorang kultivator teknik kultivasi yang bergantung pada air. Kalau tidak, kodok penelan laut ini tidak akan mengabaikanmu. Ia mungkin akan memperlakukanmu seperti makanan lezat dan menelanmu bulat-bulat. Kodok ini punya bakat yang luar biasa. Apakah dia juga keturunan dari sejenis binatang mitologi atau binatang abadi? Tanya Limuran. Jauh sekali, kata Huoyun dengan nada meremehkan. Bahkan tidak layak dibandingkan dengan binatang abadi dan binatang dewa. Katak pemakan laut ini sudah dewasa, dan kekuatan kultivasinya hanya setingkat ini. Sekalipun lebih beruntung dan berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi, ia hanya akan menjadi makhluk abadi tingkat rendah di dunia abadi. Binatang abadi murni atau binatang dewa, setelah dewasa, setidaknya merupakan makhluk abadi tertinggi atau makhluk abadi agung. Mereka tak tertandingi. Limuran diam-diam terkejut. Ia pernah mendengar bahwa dewa tertinggi dan dewa agung keduanya merupakan alam kecil di dalam alam dewa sejati. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, lebih baik jangan memprovokasi mereka, kata Huoyun. Meskipun mutiara pengumpul air di katak penelan laut adalah harta karun atribut air tingkat atas yang langka di dunia ini, itu tidak banyak berguna untukmu. Jangan sampai terjerat dengannya. Senior, kau benar, Limuran mengangguk. Ia menghindari danau di kejauhan dan terbang perlahan ke tempat lain. Setelah melewati puncak raksasa itu, Limuran melihat dataran yang luas. Di dataran itu, terdapat pepohonan yang rimbun, sungai-sungai di mana-mana, dan binatang purba yang tak terhitung jumlahnya dari segala jenis berlarian melintasinya, sebuah pemandangan yang penuh vitalitas. Limuran melayang di udara, memandangi dataran dari kejauhan. Sekilas, ia melihat setidaknya ratusan binatang purba, tetapi ia hanya dapat mengidentifikasi asal-usul kurang dari 30%. Senior, silakan keluar dan lihat sendiri, kata Limuran. Saya ingin tahu apakah di antara binatang-binatang purba ini, atau burung-burung purba yang berputar-putar di langit, adakah keturunan dengan garis keturunan Phoenix? Huoyun setuju, lalu berubah menjadi bola api dan terbang keluar dari lengan baju Limuran. Huoyun menatap sekelilingnya dengan saksama, dan ekspresi terkejut perlahan muncul di wajahnya. Aku tak pernah menyangka akan ada begitu banyak binatang purba yang aneh di sini. Aku bahkan tak tahu asal-usul beberapa di antaranya. Gumam Huoyun, aku hanya bisa mengenali sekitar 2/3-nya. Hah, seru Huoyun tiba-tiba, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Ia menunjuk seekor elang besar berbulu perak yang terbang rendah di kejauhan dan berkata, kalau aku tidak salah, ini adalah penusuk awan, burung purba langka dengan garis keturunan burung abadi yang berelemen angin. Esensi burung ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk memurnikan manik pengikat angin yang sangat berharga. Jika kau bisa mendapatkannya, itu akan sangat berguna di masa depan. Manik pengikat angin, Limuran tertegun. Ia berkata dengan bingung, kedengarannya seperti harta karun yang bersumber dari angin, tapi aku tidak sedang berlatih teknik yang bersumber dari angin. Kurasa itu tidak cocok, kan? Huoyun berkata, bagimu sekarang, harta karun yang dikaitkan dengan angin tidaklah berguna, tetapi jika suatu hari nanti kau dapat naik ke alam abadi dan menjadi seorang kultivator di tahap penyeberangan kesengsaraan yaitu, seorang dewa bebas kau akan tahu betapa berharganya mutiara pengikat angin. Oh, Limuran berpikir sejenak ternyata itu adalah harta karun yang berguna di dunia peri. Tolong beri saya petunjuk yang lebih rinci, senior. Huoyun mengangguk dan berkata, kau juga tahu bahwa agar seorang dewa lepas bisa menjadi dewa sejati, ia harus melewati 3 kesengsaraan abadi utama. 3 kesengsaraan abadi utama ini juga dikenal sebagai kesengsaraan angin, api, dan guntur. Ketiganya masing-masing adalah kesengsaraan transformasi fana, kesengsaraan hati Dao, dan kesengsaraan reinkarnasi.
Selama kesengsaraan transformasi fana, kesengsaraan surgawi mengambil bentuk angin kencang tak kasat mata yang bertiup melalui anan internal dan meridian seorang kultivator, melenyapkan setiap noda kotoran fana dari tubuh, mencapai tujuan melenyapkan dunia fana dan mempersiapkan pencapaian keabadian sejati di masa depan. Jika seorang kultivator tidak dapat menahan angin kencang tak kasat mata, tubuh dan esensi sejatinya akan terhempas, dan mereka akan binasa dalam kesengsaraan tersebut. Manik-manik pengikat angin adalah salah satu harta karun paling berharga yang dapat membantu para kultivator mengatasi kesengsaraan fana. Ada banyak cara untuk memurnikan manik-manik pengikat angin, dan penggunaan material dengan kualitas berbeda akan menghasilkan efek yang berbeda pula. Elang penusuk awan ini memiliki garis keturunan berharga dari burung abadi yang memiliki atribut angin, dan esensinya merupakan salah satu dari beberapa bahan utama yang umum digunakan untuk memurnikan manik-manik pengikat angin. Jadi begitu, Li Muran mengangguk. Meskipun ia pernah mendengar bahwa seorang manusia biasa harus melewati 3 kesengsaraan abadi sebelum menjadi manusia sejati, baru hari ini ia tahu apa itu 3 kesengsaraan abadi. Li Muran bertanya dengan rasa ingin tahu, kalau begitu, kesengsaraan hati adalah kesengsaraan api, dan kesengsaraan reinkarnasi adalah kesengsaraan guntur. Huoyun mengangguk pelan. Bisa dibilang begitu. Namun, kesengsaraan api dari kesengsaraan hati Dao bukanlah api biasa yang ditransformasikan dari energi primordial langit dan bumi. Melainkan, itu adalah api hati Dao yang berevolusi dari energi abadi melalui kekuatan hukum langit dan bumi. Ia tumbuh dari dalam. Jika seorang kultivator tidak berhati-hati, mereka akan terbakar abis dari dalam, menjadi gumpalan asap hijau, tubuh dan jiwa mereka musnah. Kesengsaraan samsara, di sisi lain, melampaui siklus reinkarnasi dan berlangsung selama langit dan bumi. Ini adalah kesengsaraan guntur surgawi. Setelah 3 kesengsaraan ini, seseorang dapat menjadi seorang abadi sejati. Tidak ada gunanya aku menceritakan detail spesifiknya sekarang. Jika kau cukup beruntung untuk naik ke alam abadi, kau tentu harus menghadapi ujian dari 3 kesengsaraan abadi yang agung ini. Setahu saya, di alam abadi, terdapat banyak kultivator yang telah naik dari berbagai alam. Mereka semua adalah makhluk paling luar biasa di alam bawah, memiliki bakat, pemahaman, bakat istimewa, dan kesempatan yang memungkinkan mereka menonjol di antara banyak kultivator di alam bawah. Namun, kurang dari 1% dari mereka yang pada akhirnya mampu bertahan dari 3 kesengsaraan abadi yang besar. Kurang dari 1%. Li Muran tak kuasa menahan napas. Kemungkinan ini terlalu rendah. Huoyun menghela napas, jadi, kalau kamu punya ambisi yang tinggi, kamu bisa mulai mempersiapkannya sekarang. Kalau tidak, kultivasimu akan semakin sulit saat kamu mencapai alam abadi. Terima kasih atas bimbinganmu, senior. Li Muran mengangguk. Sepertinya aku harus mendapatkan esensi dari elang penembus awan ini. Huoyun berkata, selain elang penembus awan, beberapa binatang purba lainnya mungkin juga memiliki garis keturunan yang kuat. Garis keturunan yang kuat ini juga dapat membantu binatang suci untuk bangkit. Di dunia abadi, ritual kebangkitan yang paling umum adalah membangkitkan dengan garis keturunan binatang suci yang kuat. Aku menyarankanmu untuk memanggil Qiongqi. Ia adalah binatang suci dan secara alami mengerti apa yang dibutuhkannya. Jika ia tertarik pada salah satu binatang purba ini, melahapnya pasti akan membantunya bangkit. Baiklah, Li Muran tersenyum tipis, merasa heroik. Lagi pula tidak ada orang luar di sini, jadi ayo kita bertarung sengit dengan binatang buas purba ini, seperti para kultivator kuno melawan binatang buas purba di zaman prasejarah. Setelah berkata demikian, Li Muran melambaikan lengan bajunya, lalu cahaya keemasan gelap memancar keluar darinya, berubah menjadi seekor binatang raksasa yang sedang tidur. Setelah Qiongqi dipanggil, ia perlahan membuka matanya dan meregangkan tubuhnya. Ia menghirup energi langit dan bumi di sekitarnya, seolah-olah tiba-tiba merasakan sesuatu, dan kemalasan di matanya lenyap dalam sekejap. Raung! Qiongqi meraung, penuh kegembiraan. Binatang purba yang tak terhitung jumlahnya di dataran luas itu terkejut mendengar raungan itu dan menoleh ke sini. Qiongqi telah membentangkan sepasang sayap daging berwarna emas gelap dan bergegas menuju sekelompok binatang purba. Binatang purba itu tampaknya mampu merasakan keistimewaan Qiongqi dan melarikan diri ke segala arah. Tubuh Qiongqi sebesar gunung, tetapi sayapnya hanya selebar beberapa kaki, tidak proporsional dengan ukurannya, namun luar biasa kuat. Dengan satu kepakan sayap, ia meluncur di udara sejauh puluhan mil, berubah menjadi seberkas cahaya keemasan gelap saat menerjang kawanan. Seekor binatang purba tak dikenal yang setengah rusa dan setengah harimau tiba-tiba diterkam oleh Qiongqi. Setelah berjuang beberapa kali, ia dicabik-cabik dan ditelan oleh Qiongqi. Binatang purba macam apa itu? Tanya Li Muran penasaran. Aku juga tidak tahu, jawab Huoyun, tapi karena Qiongqi tertarik, itu berarti ia bisa merasakan bahwa binatang purba itu memiliki garis keturunan yang baik. Setelah Qiongqi menerkam dan melahap binatang purba itu dari udara,
ia melompat ke udara lagi dan mengejar binatang purba lainnya. Di dataran ini, Qiongqi tak terhentikan. Kemanapun ia lewat, binatang buas purba di sekitarnya hanya bisa berlari sekencang-kencangnya. Limuran dan Huoyun juga memanfaatkan kesempatan itu untuk terbang menuju elang penusuk awan di langit. Sebelum mereka tiba, Limuran telah mengorbankan beberapa jimat pedang surgawi, yang berubah menjadi beberapa cahaya pedang tajam yang menembus kehampaan dan menebas elang penusuk awan dari kiri, kanan, atas, dan bawah. Elang penembus awan menjerit tajam, lalu mengepakkan sayapnya pelan. Dengan kilatan cahaya keperakan, ia menghilang dari tempat asalnya dan muncul puluhan kilometer jauhnya di saat berikutnya. Beberapa jimat pedang surgawi milik Limuran semuanya jatuh ke udara. Limuran mengerutkan kening, dan tanpa menunggu elang penembus awan melarikan diri jauh, ia segera mengaktifkan kekuatan hantu dengan sebuah pikiran. Cahaya terang menyambar di punggungnya, dan sepasang sayap hantu pun muncul. Hantu itu mengepakkan sayapnya, melepaskan seberkas cahaya, dan menyelimuti Limuran ke dalam kehampaan. Kemudian, tiba-tiba ia terbang keluar dari kehampaan di suatu tempat yang jaraknya puluhan mil, berubah menjadi seberkas cahaya yang indah, tepat di dekat elang penembus awan. Limuran mengulurkan jari kirinya dan mengetuk dahinya pelan. Tiba-tiba, cahaya ungu memancar. Itu adalah pedang serakah. Pedang serakah itu berubah menjadi ular piton raksasa sepanjang 100 kaki, menukik ke arah elang penusuk awan dengan mulut berdarah menganga. Pada saat yang sama, Limuran berteriak keras, mengumpulkan seluruh kekuatannya di telapak tangan kanannya dan menyerang dengan sekuat tenaga, menyelimuti elang penusuk awan dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan gerakan ini, kekosongan di sekitar Cloud Piercing Falcon langsung tersegel oleh kekuatan besar, mengeras seperti balok besi. Limuran tahu bahwa elang penembus awan sangat ahli dalam teknik melarikan diri dari angin, jadi dia menutup kekosongan di sekitarnya dengan kekuatan yang luar biasa, mencegahnya melarikan diri dengan mulus untuk sementara waktu. Tanpa diduga, tepat saat Tan Jian hendak melahap burung itu tiba-tiba menghilang dalam kilatan cahaya keperakan. Saat berikutnya, elang penembus awan muncul lagi di udara puluhan mil jauhnya, dan melarikan diri ke suatu tempat dengan sekuat tenaga. Meskipun elang penusuk awan ini baru berada di tahap akhir kultivasi tubuh spiritual, bagaimanapun juga, ia adalah keturunan burung abadi yang berelemen angin. Metode penyegelan kekosongan biasamu tidak akan mampu menjebaknya sama sekali. Huoyun memperingatkan, burung ini pada dasarnya pemalu. Jangan biarkan ia kabur terlalu jauh, atau kau akan kehilangan jejaknya. Limuran mengangguk pelan, lalu mengepakkan sayap hantunya lagi, berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus kehampaan, lalu tiba-tiba muncul di dekat elang penembus awan. Elang penembus awan mengepakkan sayapnya dan hendak terbang mengikuti angin, tetapi tiba-tiba keadaan di sekitarnya menjadi gelap dan cahaya pun menghilang sepenuhnya. Tak hanya seluruh cahaya lenyap, bahkan energi vital di sekitarnya pun langsung ditelan kegelapan. Seakan-akan elang penembus awan telah jatuh ke jurang tak berdasar. Tak ada apapun di sekitarnya, tak ada yang bisa dideteksi, dan bahkan energi vital langit dan bumi pun tak bisa dipinjam. Ia mahir dalam teknik melarikan diri dari angin. Selama ada sedikit fluktuasi energi vital, ia dapat membentuk angin dan membawanya pergi. Namun, di jurang gelap ini, elang penembus awan sama sekali tidak memiliki dukungan. Meskipun mengepakkan sayapnya, ia tidak dapat menimbulkan fluktuasi energi vital apapun di sekitarnya. Pada saat ini, sebuah harta karun lembut seperti tali melilit elang penusuk awan dengan erat. Setelah terjerat tali, elang penusuk awan langsung kehilangan kemampuan bergerak, dan energi sejati di dalam tubuhnya pun membeku. Detik berikutnya, kegelapan memudar dan cahaya kembali muncul. Limuran melayang di dekat elang penembus awan. Ada mata dewa gelap di antara alisnya yang sedang menutup. Saat pupil gelap ini menutup, kegelapan di sekitarnya lenyap sepenuhnya. Namun, ada tanaman merambat setebal jari di tubuh elang penembus awan, dan ujung tanaman merambat lainnya dipegang di tangan Limuran. Limuran mengulurkan jarinya dan menjentikannya. Seberkas cahaya spiritual Hunyuan menembus tubuh elang Cuanyun yang sedang meronta, dan ia langsung pingsan. Kemudian, Limuran dengan lembut menggoyangkan tanaman merambat itu di tangannya, dan tanaman merambat itu dengan cepat tertarik kembali, menyusut ke dalam lengan bajunya dalam sekejap dan berubah menjadi tato berbentuk tanaman merambat di lengannya. Limuran melambaikan lengan bajunya, dan seberkas cahaya keluar, membawa elang penembus awan yang tersegel ke dalam Gua Langhuan. Mata ibel atribut gelapmu sungguh luar biasa. Puji Huoyun. Aku sudah melihat beberapa mata ibel sebelumnya, tapi tak ada yang sekuat milikmu. Sepertinya kau punya kesempatan lagi. Kalau tidak, elang penembus awan ini akan sangat sulit ditangkap. Limuran berkata ini hanyalah keturunan burung abadi di tahap tubuh spiritual akhir. Jika ia mencapai tahap Mahayana, bukankah akan lebih sulit untuk menangkapnya? Huoyun menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, kalau sampai mencapai tahap Mahayana akhir, apalagi menangkapnya, aku khawatir kita terpaksa kabur begitu melihatnya.
Keturunan burung abadi ini memiliki garis keturunan yang luar biasa. Setelah mencapai tahap Mahayana, kekuatan hukum yang mereka pahami dan kendalikan juga sangat dahsyat. Kalau elang penembus awan ini mencapai tahap Mahayana, aku khawatir bahkan para kultivator Mahayana akhir di alam roh pun tak akan mampu menandinginya. Apakah ada perbedaan sebesar itu? Li Muran terkejut. Tentu saja, kata Huoyun, pada tingkat Mahayana, kekuatan terutama bergantung pada kekuatan hukum yang dikendalikan. Para kultivator mengandalkan wawasan mereka sendiri dan kekuatan magis dari teknik kultivasi utama mereka untuk memahami dan mengendalikan sekecil apapun kekuatan hukum tersebut. Namun, keturunan burung dan binatang abadi ini, setelah mencapai tingkat Mahayana, secara inheren memiliki kekuatan hukum yang luar biasa. Itulah anugerah sejati mereka sebagai keturunan burung abadi, dan kekuatan magis yang mereka lepaskan tak tertandingi oleh kita yang mengandalkan kultivasi yang diperoleh. Li Muran diam-diam mengaguminya. Ia dan Huoyun melayang di udara, diam-diam menyaksikan Qiongqi mengejar binatang purba langka yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tiba-tiba, Li Muran dan Huoyun merasakan sensasi pusing, seolah-olah seluruh dunia berguncang. Pada saat yang sama, dataran itu tiba-tiba terbelah, dan retakan besar muncul. Terdengar suara gemuruh dari bawah tanah, dan wajah Li Muran serta Huoyun berubah saat mendengarnya. Meskipun aku tidak tahu jenis binatang purba apa yang ada di bawah tanah, dilihat dari auranya saat muncul, pasti sangat mengerikan. Oh, tidak, Huoyun mengerutkan kening. Aku tidak tahu binatang purba apa yang telah kita ganggu. Sepertinya dia datang untuk Qiongqi. Sebelum dia selesai berbicara, awan kuning melesat keluar dari celah tanah dan berubah menjadi seekor binatang raksasa dengan penampilan yang mengerikan. Tubuh binatang raksasa ini beberapa kali lebih besar daripada Qiongqi. Ia tampak seperti kadal raksasa dan diselimuti oleh pelindung kulit tebal. Terdapat 3 baris taji tulang setajam pedang di punggungnya, dengan puluhan taji di setiap barisnya. Itu binatang bertaring pedang. Hati Li Muran tergerak, dan ia mengenali asal-usul binatang purba ini. Itu adalah binatang purba yang tercatat dalam buku-buku kuno dan sering muncul di zaman kuno. Namun, biasanya binatang bertaring pedang baru mencapai tahap tubuh spiritual setelah mereka dewasa. Tetapi binatang bertaring pedang ini memiliki aura yang begitu kuat sehingga sebenarnya telah mencapai tahap Mahayana. Kita kena masalah. Huoyun mengerutkan kening dan berkata, ternyata ada binatang purba di tingkat Mahayana. Meskipun bukan keturunan binatang abadi, aku tidak tahu sudah berapa tahun ia berkultivasi di sini. Cukup sulit untuk menghadapinya. Setelah binatang bertaring pedang itu muncul, ia menatap Qiongqi dengan mata besarnya tanpa berkedip, dan mengeluarkan raungan rendah dari mulutnya. Ketika Qiongqi melihat binatang itu, ia pun menatapnya, lalu perlahan mundur beberapa langkah. Namun, Li Muran memperhatikan bahwa tidak ada rasa takut atau gentar di mata Qiongqi, melainkan ia tampak sangat berhati-hati. Sepertinya ia juga menyadari bahwa ia telah menghadapi lawan yang kuat. Qiongqi belum terbangun, jadi aku khawatir dia bukan tandingan monster ini. Huoyun berkata, teknik menembus terlarang 9 istana yang kuajari sebelumnya bukanlah teknik penerobosan terlarang yang sebenarnya, melainkan teknik abadi rahasia yang disebut teknik esensi terbakar. Teknik ini dapat merangsang sebagian potensi Qiongqi untuk sementara setelah ia terbangun, tetapi jangan terlalu sering digunakan, karena akan menyebabkan masalah yang tak berkesudahan dan akan menghambat kebangkitan Qiongqi sepenuhnya. Li Muran awalnya berencana menggunakan teknik mendobrak terlarang 9 istana, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Huoyun, dia tidak mau menggunakannya. Senior, bisakah kita melawan binatang buas ini bersama-sama? Tanya Li Muran. Entahlah, Huoyun menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, tapi binatang buas ini jelas-jelas mengincar Qiongqi dan menganggapnya sebagai obat mujarab yang lesat. Hari ini, kita hanya bisa melawannya dengan sekuat tenaga. Setelah itu, Huoyun berkata kepada Li Muran sahabat kecil Li, tolong berikan jimat kelahiranmu. Setelah jimat ini keluar, aku akan bisa membantumu sebagai roh jimat. Baiklah, Li Muran menyetujui dan segera membuka mulutnya untuk meludah. Energi sejati yang kuat menyembur keluar dari mulutnya, membentuk gelombang energi sejati yang dahsyat. Di dalam gelombang energi itu, terdapat pula jimat giok merah berukuran 3 inci. Jimat giok itu persis seperti jimat kelahiran Li Muran. Begitu dikeluarkan, jimat itu langsung berubah menjadi bola api merah. Api itu menyerap esensi sejati murni di sekitarnya dan menyebar dalam sekejap, membentuk lautan api yang luas. Huoyun juga terbang langsung ke lautan api, dan telapak tangannya terus berputar di lautan api, memobilisasi energi langit dan bumi di sekitarnya. Dalam sekejap, energi vital langit dan bumi dalam radius 100 mil dinyalakan oleh api ini, dan seluruh langit dan bumi terbakar dengan dahsyat. Binatang bertaring pedang itu mendongak ke arah pemandangan itu, meraung, lalu menoleh dan terus menatap Qiongqi, seolah-olah ia meremehkan lautan api di sekelilingnya. Beraninya kau meremehkan kekuatan sihirku.
Huoyun murka, tunggu saja dan lihat bagaimana aku memanggangmu sampai garing. Ia membuka telapak tangannya, dan dua naga raksasa segera muncul dari lautan api, satu di kiri dan satu di kanan. Kedua naga ini menyapu api di antara langit dan bumi, lalu menerkam binatang bertaring pedang itu dari arah yang berbeda. Beberapa binatang purba di dekatnya tak sempat melarikan diri, dan sedikit basah kuyup oleh api naga api, langsung terbakar menjadi gumpalan asap hijau. Kemanapun kedua naga api itu lewat, semuanya terbakar menjadi abu. Akhirnya, dengan suara bang yang keras, dua naga api menghantam binatang bertaring pedang itu dari kiri dan kanan secara bersamaan, dan api pun membumbung tinggi ke langit. Api yang besar itu bertahan sedikitnya setengah batang dupa sebelum berangsur-angsur memudar. Setelah api mereda, sebuah kawah raksasa selebar puluhan kilometer muncul di tanah. Segala yang ada di sana telah terbakar menjadi abu. Binatang bertaring pedang itu juga menghilang tanpa jejak, dan tak ada jejak keberadaannya yang tersisa. Li Muran terkejut. Ia berkata dengan heran sekaligus gembira, sihir api senior memang luar biasa. Dia benar-benar membasmi binatang buas ini dengan satu serangan. Huoyun berkata dengan bingung, apakah monster ini hanya berkekuatan rata-rata? Bagaimana mungkin ia bisa menjadi abu begitu saja? Ini di luar dugaanku. Jika seorang kultivator di tahap awal Mahayana mati karena serangan ini, aku tidak akan terkejut, tetapi monster ini tampaknya tidak sesederhana itu. Tepat saat keduanya tengah kebingungan, tiba-tiba awan kuning muncul dari tanah, melesat ke angkasa, dan menghantam Qionqi di atasnya ke udara. Li Muran terkejut. Kabut kuning itu memang binatang bergigi pedang. Ternyata binatang ini mahir dalam seni melarikan diri dari tanah. Saat itu, ia benar-benar bersembunyi jauh di bawah tanah, tidak hanya dengan mudah menghindari serangan awan api, tetapi juga menyembunyikan keberadaannya tanpa jejak. Binatang bertaring pedang itu tiba-tiba menyerbu dari tanah, dan Qionqi tak mampu menghindarinya. Kedua binatang raksasa itu pun bertarung dalam jarak dekat. Binatang bertaring pedang itu mempunyai cakar dan taring yang tajam, dan Qionqi juga merupakan binatang dewa, sangat kuat, dan untuk sementara dia tidak dirugikan. Tiba-tiba, ekor panjang Qionqi menyapu kepala binatang bertaring pedang itu, menjatuhkannya dengan bang dan membuatnya jatuh terbanting ke tanah. Qionqi hendak memanfaatkan kesempatan itu untuk menerkamnya, tetapi tiba-tiba 7 atau 8 taji tulang menyembul dari punggung binatang bertaring pedang itu. Setiap taji tulang panjangnya 3 meter dan setajam tombak yang sangat tajam. Sisik Qionqi yang berwarna emas gelap sangat keras, tetapi sisiknya tertusuk oleh taji tulang, yang menembus jauh ke dalam tubuh Qionqi. Qionqi menjerit kesakitan, dan binatang bertaring pedang itu tiba-tiba melompat dari tanah, membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit ke arah Qionqi. Pada saat itu, seekor naga api tiba-tiba menyerang dari samping dan mendarat dengan keras di atas binatang bertaring pedang itu dengan bunyi bang. Binatang bertaring pedang itu terpental puluhan kaki dan jatuh kembali ke tanah. Api di sekitarnya memanfaatkan kesempatan itu untuk mengepung binatang bertaring pedang itu. Apinya sangat dahsyat. Binatang purba lainnya, batu, del, akan terbakar saat bersendewa dan langsung berubah menjadi abu, tetapi baju zirah kulit binatang bertaring pedang itu ternyata mampu menahan api untuk sementara. Binatang bertaring pedang itu, terbungkus dalam lautan api yang berkobar, kembali naik ke udara, meraung dan menerkam ke arah Qionqi. Pada saat ini, guk-guk laut persegi lain, kira-kira 100 kaki persegi, jatuh dari langit dan menghantam keras kepala binatang bertaring pedang itu. Dengan suara bang yang keras, harimau bertaring pedang itu pun terbanting ke tanah oleh guk-guk laut raksasa itu, namun ia segera bangkit lagi, menggelengkan kepalanya kuat-kuat, dan sorot matanya semakin menunjukkan kemarahan dan kegilaan. Li Muran diam-diam terkejut. Segel raksasa itu adalah segel panlong yang diukir dari batu gunung peri. Segel itu dapat menyerap vitalitas dan kekuatan yang sangat besar, dan berubah menjadi seukuran gunung. Segel itu sangat berat. Meskipun harta karun ini besar dan tidak cukup fleksibel, dan jarang digunakan dalam pertempuran, kekuatannya sangat besar. Diperkirakan binatang bertaring pedang itu akan terbasmi atau terluka setelah dipukul kepalanya dengan pukulan seberat itu, tetapi yang terakhir hampir tidak terluka. Setelah pukulan itu, segel raksasa itu telah kehabisan energi dan kembali ke ukuran normalnya. Li Muran tidak sempat menggunakan segel itu lagi. Binatang bertaring pedang itu meraung lagi dan terus menerkam Qionqi. Li Muran melambaikan lengan bajunya, dan cahaya hijau memancar darinya, berubah menjadi tanaman merambat yang menyebar dan tumbuh dengan cepat. Begitu tanaman merambat ini muncul, kekuatan sihir Li Muran langsung habis dan banyak energi sejatinya terkuras. Tanaman merambat kuno Suantian ini tidak hanya menyerap esensi sejati Li Muran, tetapi juga menyerap energi langit dan bumi di sekitarnya dalam waktu yang sangat singkat, dan segera tumbuh sepanjang 1000 kaki dan berguling ke arah binatang bertaring pedang. Di udara di sekitar tanaman merambat kuno itu, helaian-helaian rambut hijau yang lebat muncul, seolah-olah jaring sutra raksasa telah jatuh dari langit, menutupi binatang bertaring pedang itu.
Binatang bertaring pedang itu sama sekali tidak peduli. Ia menerjang maju dengan momentum luar biasa, menembus helaian rambut hitam yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Namun, helaian-helaian rambut itu langsung menyambung kembali, menjadi semakin kuat. Dalam sekejap, rambut-rambut hijau dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya melilit erat binatang bertaring pedang itu dan menyusut dengan cepat, menyisakan semakin sedikit ruang bagi binatang bertaring pedang itu untuk bergerak. Binatang bertaring pedang itu meraung, dan taji-taji tulang di punggungnya melesat bagai anak panah. Taji-taji tulang ini setajam pedang, tetapi hanya mampu memotong beberapa helai rambut tipis, dan tidak mampu menembus tanaman merambat. Huoyun memanfaatkan kesempatan ini dan bertepuk tangan. Api yang dahsyat langsung menyerbu mulut raksasa binatang bertaring pedang itu dan meledak di dalam tubuhnya. Limuran juga membuka mulutnya dan memanggil pedang cerah dan pedang gelap secara bersamaan. Kedua pedang itu masing-masing menusuk mata binatang bertaring pedang itu. Binatang bertaring pedang itu terjerat oleh tanaman merambat kuno Suantian dan tidak bisa bergerak. Matanya tertusuk oleh pedang-pedang itu dan terbang menembus kepalanya. Qiongqi juga menerkam ke depan, dan dengan cakarnya ia mencengkeram tenggorokan paling rentan dari binatang bertaring pedang itu dan mencabiknya dengan keras, bahkan menarik kepala raksasa binatang bertaring pedang itu hingga terlepas. Di bawah serangan berbagai kekuatan magis, binatang bertaring pedang itu akhirnya mati. Limuran menyimpan pedangnya dan segera pergi memeriksa luka Qiongqi. Qiongqi memiliki 7 atau 8 taji tulang yang menusuk tubuhnya, masing-masing sedalam beberapa kaki. Untungnya, Qiongqi kuat dan tidak tertusuk di area vital manapun, jadi seharusnya dia baik-baik saja. Limuran mencabut taji tulang di tubuhnya satu persatu. Meskipun Qiongqi kesakitan, ia tidak bersuara. Taji tulang binatang bertaring pedang ini terlalu tajam. Untungnya, itu Qiongqi. Kalau itu monster lain atau kultivator tubuh manusia sepertiku, mereka pasti sudah tertusuk dan mati. Seru Limuran. Setelah taji tulang di tubuh Qiongqi dicabut, lukanya terus berdarah dan tidak dapat sembuh. Limuran diam-diam terkejut. Dengan tubuh binatang suci Qiongqi, luka ini seharusnya cepat sembuh. Sepertinya taji tulang ini memang sangat aneh. Limuran mengeluarkan beberapa ramuan penyembuh dan memasukkannya ke dalam mulut Qiongqi. Setelah Qiongqi menelannya, Limuran mengeluarkan sebotol cairan bunga pemberian Hualing dan mengoleskannya ke luka Qiongqi. Setelah beberapa saat, luka Qiongqi akhirnya berhenti berdarah, tetapi mungkin butuh waktu cukup lama untuk sembuh. Berkat sari bunga ini, kalau tidak, lukanya akan sulit sembuh. Limuran diam-diam terkejut. Huoyun berkata, binatang bertaring pedang ini memiliki total 81 taji tulang. Jika kau mencabutnya satu persatu, kau bisa menyempurnakannya menjadi satu set senjata sihir jarum terbang yang kuat. Jarum terbang. Limuran tercengang. Masing-masing taji tulang ini panjangnya 3 meter dan lebih tebal dari manusia. Akan sulit untuk mengolahnya menjadi jarum terbang. Huoyun tersenyum tipis. Mungkin sulit untuk menyempurnakannya dengan teknik pemurnian senjata dunia spiritual, tapi aku cukup yakin. Lagi pula, kau tidak butuh jarum terbang sebanyak itu sendirian. Bagaimana kalau begini, setelah disempurnakan, kau dan aku masing-masing akan mendapatkan 40, dan sisanya akan diberikan kepada Xiao Lei untuk membela diri. Hanya satu untuk Xiao Lei. Kilatan petir muncul tak jauh dari sana, dan itu adalah Xiao Lei yang sedang terbang. Kultivasinya terlalu rendah di pertarungan sebelumnya, jadi dia tidak bisa ikut campur sama sekali, jadi dia hanya menonton dari jauh. Xiao Lei cemberut dan berkata, "Senior, kau terlalu pelit. Hanya memberi Xiao Lei satu." Huoyun tersenyum dan berkata, "Dengan tingkat kultivasimu, satu saja sudah cukup. Kau tidak akan bisa mengendalikan lebih dari itu. Lagi pula, ini bukan senjata ajaib penyelamatmu. Ini hanyalah senjata tersembunyi yang bisa kau bawa untuk keadaan darurat. Oke, ayo kita lakukan apa yang kau katakan, senior." Limuran segera mencabut taji tulang itu satu persatu dan mengembalikannya ke Gua Langhuan. Qiongqi mengeluarkan saripati binatang purba sepanjang 1 kaki dari bangkai binatang bertaring pedang itu dan menelannya dalam sekali teguk. Limuran kemudian menarik kembali sulur kuno Suantian yang melilit binatang bertaring pedang itu. Harta karun Suantianmu sungguh kuat. Huoyun mengamati tanaman merambat kuno Suantian beberapa kali lagi. Harta karun ini memang sangat membantuku. Kata Limuran, sayang sekali ketika aku mencoba mengeluarkan kekuatan harta karun ini sepenuhnya, manaku agak terkuras, jadi aku tidak bisa menggunakannya dengan sembarangan. Aku khawatir ini bukan hanya mana. Kata Huoyun, tanaman merambat ini penuh vitalitas. Setiap kali ia menghasilkan kekuatan magis, ia juga penuh vitalitas. Dengan kata lain, setiap kali kau menggunakan harta ini, ia akan menghabiskan vitalitasmu. Jika vitalitas tubuh fisikmu tidak terlalu kuat, aku khawatir ia tidak akan mampu menahan konsumsi harta ini, dan kau akan mati beberapa kali. Meski begitu, kau harus berhati-hati dan usahakan untuk tidak menggunakan harta ini terlalu sering.
Senior, Anda benar sekali. Limuran mengangguk berulang kali. Biasanya saya hanya menggunakan harta ini untuk membantu menahan musuh. Baru pada saat kritis inilah saya mengaktifkannya dengan sekuat tenaga. Huoyun mengangguk, lalu dengan santai menyemburkan beberapa api, membakar tubuh binatang bertaring pedang itu. Tak disangka, setelah dagingnya hancur, masih tersisa selapis baju besi kulit keras. Pelindung kulit binatang bertaring pedang ini sangat kuat, bahkan bisa menahan api sejati samadiku. Gumam Huoyun, aku punya tubuh roh api, jadi aku tidak butuh pelindung kulit apapun. Kau bisa menyimpan harta ini dan menyempurnakannya menjadi baju zirah di kemudian hari, yang juga bisa digunakan untuk membela diri. Ya, terima kasih atas bimbinganmu, senior. Limuran menyimpan baju zirah kulitnya seperti yang diperintahkan. Limuran melihat sekeliling dan berkata, pertempuran tadi terlalu berisik. Aku tidak tahu apakah itu membuat binatang purba kuat lainnya khawatir. Ayo kita pergi dari sini. Huoyun setuju, benar, yang kau cari adalah garis keturunan Phoenix. Burung atau binatang apapun dengan garis keturunan ini pasti terlahir dengan kekuatan magis atribut api. Biarkan aku merasakannya dan melihat arah mana yang memiliki energi langit dan bumi atribut api paling melimpah. Beberapa hari kemudian, Limuran, Huoyun dan yang lainnya tiba di langit di atas gurun. Senior, apakah kamu merasakan energi api di sini paling kuat? Tanya Limuran ragu, tapi kalau melihat sekeliling, semuanya pasir kuning. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali, bahkan rumput liar pun tidak ada. Memang agak aneh. Huoyun mengerutkan kening dan berkata, memang tidak ada kehidupan di gurun, dan tidak ada burung atau hewan sama sekali. Sebaiknya kita gunakan sedikit kesadaran ilahi kita untuk mencari dengan saksama di bawah pasir kuning. Limuran mengangguk, dan mereka berdua segera melepaskan pikiran spiritual mereka dan dengan hati-hati menjelajahi kedalaman di bawah pasir kuning. Tidak lama kemudian, ekspresi mereka berubah hampir bersamaan. Benar-benar ada misteri. Di bawah pasir kuning, ada fluktuasi energi vital yang samar, sepertinya semacam batasan formasi. Senior, apakah menurutmu itu juga batasan formasi? Limuran bertanya sambil berpikir, jika itu benar-benar batasan formasi, itu pasti metode yang dibuat oleh seorang kultivator. Mungkinkah ada kultivator yang berlatih di sini? Benar atau tidak, lihat saja nanti kau akan tahu. Kata Huoyun. Limuran mengangguk. Ia mengeluarkan 2 jimat 5 elemen dan menempelkannya di tubuhnya. Jimat-jimat itu berubah menjadi lapisan cahaya 5 warna redup, menyelimuti seluruh tubuhnya. Kemudian, terlindungi oleh lapisan cahaya merah muda ini, Limuran menyelam jauh ke dalam pasir kuning. Saat bertemu cahaya merah muda 5 warna, pasir kuning itu langsung bergeser seperti air mengalir, sangat mengurangi hambatan yang dihadapi Limuran saat ia tenggelam. Tak lama kemudian, Limuran menyelam jauh di bawah pasir kuning, seolah-olah ke dasar laut. Setelah menyelam hingga kedalaman lebih dari 200 kaki, pasir kuning di sekitarnya telah berubah menjadi bebatuan dingin, tetapi Limuran masih mampu bergerak dengan lancar di antara bebatuan seolah-olah ia berjalan di tanah datar. Limuran berjalan beberapa kilometer menembus bebatuan dan akhirnya tiba di sebuah gua bawah tanah yang cukup luas. Di pintu masuk gua, memang terdapat tirai cahaya samar yang membentuk formasi. Limuran mengamati sekeliling gua dan menemukan bahwa penampang dinding batu itu halus, jelas diukir oleh manusia dengan alat tajam. Memang ada tanda-tanda aktivitas kultivator. Wajah Limuran dipenuhi rasa ingin tahu. Ia bertanya, siapa gerangan yang mendirikan gua di sini dan berlatih secara menyendiri? Huoyun berkata, hanya praktisi tingkat Mahayana yang bisa memasuki lembah primordial ini. Mengapa orang itu ingin berkultivasi di sini, sungguh membingungkan. Apakah dia mencoba menghindari bencana? Jika pemilik gua ini benar-benar telah berkultivasi di lembah Honghuang selama bertahun-tahun, ia pasti cukup mengenal tempat ini dan mungkin bisa menunjukkan tempat ini kepada kita di mana menemukan burung-burung dengan garis keturunan Phoenix. Limuran terbatuk ringan, lalu berbicara dengan keras ke dalam tirai cahaya yang terbatas. Bolehkah saya bertanya siapa yang berkultivasi di sini? Saya tidak sengaja menemukan gua Anda dan masuk ke sini secara tidak sengaja. Saya harap Anda tidak tersinggung. Jika Anda berkenan, mohon beri saya petunjuk. Saat Limuran berbicara, ia diam-diam menggunakan energi sejatinya, berharap dapat mengirimkan suaranya ke dalam tirai cahaya terlarang. Namun, fluktuasi energi sejati yang terkandung dalam kata-kata ini hanya menimbulkan lingkaran riak air bergelombang di permukaan tirai cahaya terlarang, dan gagal menembus tirai cahaya. Limuran mengerutkan kening. Pembatasan ini jauh lebih rumit dari yang ia duga. Limuran mengulurkan jarinya dan menjentikkannya. Sebuah bola energi sejati berkumpul di ujung jarinya dan memadat menjadi manik energi seukuran kacang. Bola itu melesat keluar dan mengenai tirai cahaya terlarang. Dengan suara embusan ringan, lapisan api abu-abu putih tiba-tiba muncul dari tirai cahaya yang tampaknya tidak mencolok dan langsung menelan manik Yuan Qi.
Hah, seru Limuran. Meskipun api putih keabu-abuan itu menghilang dengan cepat, saat itu ia telah menyadari bahwa api itu luar biasa. Kalau tidak, api itu tidak akan mampu menelan dan melarutkan manik Yuan Qi yang ia padatkan dengan mudah. Senior, lihat, nyala api ini sangat aneh, kata Limuran. Awan api terbang keluar dari lengan baju Limuran sebagai respons, dan Limuran kemudian menjentikkan jari lainnya, kali ini menembakkan manik energi yang lebih besar. Namun, begitu manik Yuan Qi mendekati tirai cahaya terlarang itu segera memancarkan api putih keabu-abuan dan menelan manik Yuan Qi. Huoyun menatap api putih keabu-abuan itu, wajahnya tiba-tiba berubah, dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Api hantu Netherworld, seru Huoyun kaget, bagaimana mungkin api Netherworld tingkat tinggi ini, yang hanya bisa disempurnakan oleh para kultivator hantu tingkat tinggi, muncul di sini. Penggarap hantu, Limuran tertegun. Baru kemudian ia menyadari bahwa area di sekitar gua batu itu sangat dingin dan suram. Awalnya ia mengira itu karena kegelapan dan kelembapan di bawah tanah. Sekarang tampaknya tempat itu memang dipenuhi dengan energi yin yang luar biasa. Apakah api ini sangat kuat? Tanya Limuran. Melihat ekspresimu, sepertinya kau cukup takut dengan api ini. Huoyun mengangguk pelan. Api hantu Netherworld adalah musuh bebuyutanku. Mantan guruku punya musuh bebuyutan, dan mereka bertempur beberapa kali, masing-masing dengan kemenangan tipis. Aku samar-samar ingat musuh itu seorang kultivator hantu, dan juga sangat ahli dalam api hantu Netherworld ini. Karena itu, aku sudah berkali-kali menghadapi api hantu Netherworld ini, dan tidak mungkin aku salah. Apakah api ini benar-benar sekuat itu? Tanya Limuran ragu-ragu. Sekilas, api ini tampaknya tidak memiliki fluktuasi energi vital yang sangat kuat. Meskipun aku sudah mencoba 2 kali dan gagal, aku juga belum menggunakan kekuatanku yang sebenarnya. Aku ingin tahu apakah aku bisa dengan paksa mematahkan batasan ini. Huoyun menggelengkan kepalanya berulang kali dan buru-buru menasihati, kusarankan kau untuk tidak bertindak gegabah. Api hantu Netherworld ini, jika dikultivasikan hingga tingkat tinggi, cukup kuat untuk menyaingi api yang murni milik para dewa. Meskipun aku tidak tahu tingkat kultivasi sebenarnya dari kultivator hantu ini, dia bisa mengolah api hantu semacam ini, dan bersedia menggunakannya untuk membuat batasan. Dia pasti orang yang luar biasa. Jangan memprovokasi dia. Kalau tidak, aku mungkin tidak bisa membantumu. Meskipun Limuran penasaran, melihat ekspresi serius Huoyun, dia mengangguk dan berkata, baiklah, karena senior berkata begitu, ayo kita segera pergi dari sini. Keduanya hendak pergi ketika tiba-tiba terdengar tawa menyeramkan dari kedalaman gua. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Pada saat yang sama, api besar berwarna abu-abu putih tiba-tiba muncul dari tirai cahaya pembatas yang awalnya tidak mencolok. Api tersebut menyulut seluruh energi yin di sekitarnya dan langsung menyelimuti Limuran dan Huoyun. Jadi pemilik tempat ini sudah menemukan kita. Huoyun mengerutkan kening. Aku khawatir ini akan jadi pertarungan yang sulit. Menghadapinya pasti tidak akan lebih mudah daripada menghadapi monster bertaring pedang itu. Setelah berkata demikian, Huoyun segera menepukkan kedua tangannya dan mengeluarkan sejumlah besar energi sejati murni, yang berubah menjadi bola api yang berkobar kemana-mana. Pada saat ini, sesosok bayangan samar melayang dari kedalaman gua batu. Bentuknya tak jelas, dan auranya sulit dikenali. Tak diragukan lagi, itu adalah seorang kultivator hantu. Setelah kultivator hantu itu muncul, roh-roh api hantu yang menyerupai hantu jahat segera muncul dari api putih keabu-abuan di sekitarnya, menyerbu Limuran dan yang lainnya dari segala arah. Huoyun menepukkan telapak tangannya, dan permukaan lautan api yang diciptakannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan lapisan api baru terbentuk di atas lautan api. Lapisan api ini sangat tipis, tetapi sangat murni, hampir transparan, yang disebut warna kesempurnaan. Api abadi Haoyang. Limuran tergerak. Inilah api abadi yang diperoleh Huoyun dari tubuh Qiongqi. Huoyun berkata bahwa api ini adalah batasan dalam tubuh Qiongqi, tetapi sebenarnya, itu hanyalah secercah api abadi yang ditelan Qiongqi di masa mudanya. Jiwa api hantu yang berubah dari api hantu Netherworld dengan mudah melahap api lainnya, tetapi setelah bertemu dengan lapisan api abadi Haoyang ini, mereka sebenarnya sedikit takut dan tidak berani terlalu dekat. Tiba-tiba, Huoyun mengulurkan jarinya dan seberkas api abadi Haoyang berubah menjadi roket dan melesat keluar, mengenai salah satu jiwa api hantu. Dengan teriakan desis, jiwa api hantu itu langsung berubah menjadi gumpalan asap hijau dan terbakar menjadi abu. Namun, ketika roket itu berubah kembali menjadi api abadi Haoyang dan kembali ke lautan api, jelas terlihat kerusakannya sangat parah. Tampaknya api abadi Haoyang dapat menahan api hantu Netherworld, tetapi api abadi Haoyang yang dikultivasikan oleh Huoyun jelas tidak sekuat api hantu Netherworld milik lawan. Kau memang hebat, si kultivator hantu mencibir, kau benar-benar bisa mengolah api spiritual semurni itu, yang sebanding dengan api hantu Netherworldku. Namun,
Kekuatan magis ini mungkin bukan kekuatan magis bawaanmu yang telah kau sempurnakan sendiri. Itu hanya sedikit yang telah kau sempurnakan dengan benda-benda eksternal. Bagaimana mungkin dibandingkan dengan kekuatan magis bawaanku? Sang kultivator hantu tertawa beberapa kali, dan saat ia tertawa, bayangan-bayangan hantu terus bermunculan dari tubuhnya, yang memang sudah sangat jahat. Bayangan-bayangan hantu ini, yang terbungkus bola-bola api hantu berwarna abu-abu putih, terus menyerbu ke arah Limuran dan yang lainnya. Bayangan hantu ini terus-menerus menyemburkan gumpalan api hantu Netherworld, mengepung tempat ini dengan erat, dan terus-menerus menghabiskan kekuatan api abadi Haoyang di sekitar awan api. Sedangkan untuk api lainnya, awan api cukup untuk menghamburkan area yang luas, tetapi tidak sebanding dengan api hantu Netherworld. Bahkan seekor naga api ganas sepanjang 100 kaki pun dicabik-cabik oleh beberapa hantu abu-abu putih dan ditelan satu demi satu. Limuran mengerutkan kening, situasinya tidak akan baik jika terus berlanjut. Dia memang punya cukup banyak kekuatan sihir, tetapi untuk menghadapi api hantu Netherworld ini, tampaknya hanya jimat petir surgawi yang lebih efektif. Bagaimanapun, kekuatan guntur surgawi berasal dari hukum langit dan bumi, dan memiliki efek penahan tertentu pada hampir semua kekuatan magis, termasuk Will o' the Wisp. Meskipun Limuran sendiri tidak menguasai seni guntur surgawi, Xiao Lei telah menguasai banyak hal. Dikombinasikan dengan keterampilan luar biasa Limuran dalam membuat jimat, ia telah menyempurnakan banyak jimat guntur surgawi selama bertahun-tahun. Jimat guntur surgawi ini adalah kartu truf Limuran, dan dia enggan menggunakannya dengan mudah, tetapi ketika dia menghadapi bahaya, dia harus menggunakannya. Limuran melambaikan lengan bajunya, dan lebih dari selusin guntur dan kilat menyambar. Tiba-tiba, guntur yang memekakkan telinga terdengar di sekitar, diikuti oleh lebih dari selusin guntur keemasan, yang menukik turun seperti naga. Guntur keemasan menembus beberapa bayangan hantu, langsung menghancurkan mereka, dan api abu-abu putih juga tersebar banyak. Di bawah kekuatan guntur emas, sebuah lubang besar menembus lingkaran api hantu Netherworld yang awalnya padat. Limuran memanfaatkan kesempatan itu dan tubuhnya melesat bagai seberkas cahaya, melesat keluar dari kepungan api hantu. Kemudian ia melambaikan lengan bajunya, dan cahaya hijau menyambar, berubah menjadi sulur-sulur tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, yang bergulung ke arah bayangan kultivator hantu dari segala arah. Sang kultivator hantu tampak agak ceroboh, tidak menyangka kultivator Mahayana tahap awal berjubah hitam yang selama ini diam, akan melepaskan kekuatan magis yang begitu dahsyat, menembus api hantu Netherworld dan menerjangnya. Saat itu juga, sang kultivator hantu, mungkin terlambat bereaksi, terbelenggu oleh sulur-sulur tanaman merambat dan untaian hijau tak terhitung yang memancar darinya. Limuran sangat gembira dan hendak mendesak tanaman merambat kuno Suantian untuk sepenuhnya menahan kultivator hantu itu, tetapi bayangan kultivator hantu itu tiba-tiba hancur dengan ledakan dan dengan mudah lolos dari pengekangan tanaman merambat itu. Limuran mengerutkan kening. Tanaman merambat kuno Suantian memang dapat mengendalikan sebagian besar kultivator Mahayana, tetapi pengaruhnya terhadap kultivator hantu tanpa tubuh fisik sangat kecil. Setelah sang kultivator hantu berubah menjadi gumpalan bayangan hantu dan melarikan diri, api hantu Netherworld di sekitarnya segera berevolusi menjadi jiwa api hantu yang mengerikan dan tak terhitung jumlahnya, yang menerkam ke arah Limuran. Sosok pembudidaya hantu muncul dari salah satu bayangan hantu, tetapi masih samar dan tidak jelas. Huoyun bertepuk tangan dengan tergesa-gesa, dan naga api terbang keluar dari lautan api di sekelilingnya, menuju ke jiwa api hantu dan dia juga terbang ke sekitar Limuran dalam sekejap, melindungi Limuran dengan lapisan api peri Haoyang hijau murni. Ayo pergi. Limuran menyadari serangannya gagal dan ia tak ingin lagi berurusan dengan kultivator hantu ini. Ia mengirim pesan kepada Huoyun, lalu melambaikan lengan bajunya, dan beberapa guntur keemasan menyambar, menghempaskan jiwa-jiwa api hantu dan api putih keabu-abuan di sekitarnya, memperlihatkan sebuah celah. Limuran memanfaatkan kesempatan itu untuk melesat dan melewati celah di dinding gua. Huoyun berubah menjadi seberkas api dan mengikutinya dari dekat. Limuran membuka mulutnya dan sebuah pedang cemerlang melesat keluar, dengan mudah memecahkan batu di depan Limuran dan membuka jalan bagi Limuran. Pedang berkilau itu tak perlu mengenai batu. Kemanapun cahaya pedangnya bersinar, sudah cukup untuk menghancurkan batu-batu itu menjadi debu. Dengan pedang berkilau yang memimpin jalan, Limuran mampu terbang tinggi dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, ia mencapai tanah dan muncul di atas padang pasir yang luas di bawah terik matahari. Energi yang di sini begitu kuat sehingga kultivator hantu mungkin tidak berani mengejar kita, kata Huoyun. Sebelum ia selesai berbicara, sebuah bayangan yang diselimuti api abu-abu putih terbang keluar dari bawah pasir kuning. Itu adalah kultivator hantu. Dia benar-benar mengejarku tanpa henti. Pikir Limuran, apa dia benar-benar berpikir kita bukan tandingannya? Senior, bersiaplah untuk memberi orang ini pukulan mematikan. Perintah Limuran, lalu segera memejamkan matanya sedikit.
Sebuah retakan sekitar 1 inci muncul di antara alisnya, memperlihatkan pupil gelapnya. Huoyun langsung mengerti maksud Limuran. Ia segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggunakan api abadi Haoyang yang telah dimurnikannya, yang mengandung sejumlah besar esensi sejati murni, dan mengubahnya menjadi naga api yang ganas, menyerbu ke arah kultivator hantu itu. Hampir seketika, dunia di sekitarnya menjadi gelap, dan dalam sekejap, segala sesuatu di sekitar sang kultivator hantu diselimuti kegelapan. Seluruh energi vital langit dan bumi membeku bagai besi, kecuali naga api, yang tetap tak terkendali dan menerkam sang kultivator hantu dengan ganas. Apakah kau Zhao Huming? Kultivator hantu itu terkejut dan tiba-tiba berteriak kaget. Pada saat yang sama, ia menepukkan telapak tangannya sekuat tenaga. Tiba-tiba, udara putih keabu-abuan berhembus, dan dalam sekejap, hembusan angin dingin terbentuk di sekelilingnya. Angin suram ini tiba-tiba tak terkendali oleh kegelapan di sekitarnya dan menyatu dengan tornado api yang dilepaskan oleh Huoyun, seketika mencabik-cabik naga api itu menjadi serpihan api. Setelah ledakan keras, angin yin dan naga api menghilang, hanya menyisakan setitik tipis yin qi dan beberapa gumpalan api yang tersisa. Limuran juga menutup mata dewa ketiganya dan bergumam, apakah kau nirwana? Sang kultivator hantu menarik kembali tekniknya. Bayangan itu perlahan-lahan mengeras menjadi seorang pemuda botak, yang tak lain adalah Nirvana. Kau benar-benar Zhao Huming. Kata Niseng, aku sudah tidak melihatmu selama lebih dari 1000 tahun. Auramu telah berubah drastis, dan aku bahkan tidak mengenalimu. Setelah Limuran mencapai tahap Hunyuan Mahayana, auranya berubah drastis. Terlebih lagi, ia takut dikenali. Ia telah mengonsumsi sejumlah ramuan penyamar aura selama bertahun-tahun, dan auranya telah berubah drastis, membuatnya sulit dikenali. Terlebih lagi, ia mengenakan jubah warna-warni, sengaja menyembunyikan identitasnya. Beberapa kekuatan magis yang sebelumnya ia tunjukkan benar-benar baru bagi Niseng, jadi tidak heran Niseng tidak langsung mengenalinya. Niseng baru menyadarinya setelah Limuran menggunakan teknik pupil gelap lagi pula. Dia pernah menggunakan teknik ini untuk menyelamatkan Niseng di alam Ibel 1000 tahun yang lalu, jadi Niseng tentu saja terkesan olehnya. Sejak Limuran meninggalkan 4 sekte Kuanglu, ia tidak lagi menggunakan nama Zhao Huming, sehingga rekan-rekan Taois yang ditemuinya hanya mengenalnya sebagai Limuran, dan tidak tahu bahwa ia adalah Zhao Huming. Hanya Muli dan Niseng, 2 biksu yang pernah berlatih di 4 sekte Kuanglu, yang masih memanggilnya Zhao Huming. Muli telah meninggal, dan satu-satunya kultivator yang masih memanggil Limuran Zhao Huming adalah Niseng. Huoyun terkejut mendengar ini. Ekspresinya berubah beberapa kali dalam sekejap. Ia berkata kepada Limuran dengan suara gemetar, apakah kamu Zhao Huming? Limuran tercengang. Logikanya, Huoyun seharusnya terkejut karena ia kebetulan mengenal kultivator hantu ini setelah melihat pemandangan ini, tetapi jelas bahwa Huoyun lebih tertarik pada identitasnya yang lain. Limuran mengangguk dan berkata melalui transmisi suara, saat saya masih berlatih di masa muda, saya menggunakan nama samaran Zhao Huming. Kenapa Anda begitu penasaran tentang ini, senior? Huoyun sepertinya menyadari ada yang salah dengan ekspresinya, jadi ia menenangkan diri, menggelengkan kepala sambil tersenyum tipis, dan menjawab melalui transmisi suara, kurasa aku salah paham. Aku samar-samar ingat bahwa guru sebelumnya punya teman dekat yang penting dengan nama itu. Namun, karena ada orang dengan nama yang sama, tidak perlu disebutkan. Lalu dia mengganti topik dan bertanya, jadi, anak muda, apakah kamu kenal kultivator hantu ini? Apakah mereka kawan atau lawan? Limuran menatap Niseng dengan pandangan penuh arti dan berkata, aku memang mengenalnya, tetapi sulit mengatakan apakah dia musuh atau teman. Apa maksudmu? Tanya Huoyun penasaran. Limuran berkata, ceritanya panjang. Saya bisa memulai jalur kultivasi berkat orang ini. Sejak pertama kali bertemu, kami menjadi musuh. Kami bertemu beberapa kali setelahnya, dan setiap pertemuan adalah pertarungan hidup dan mati, tanpa pemenang yang jelas. Hingga beberapa tahun yang lalu, di alam rahasia Tian Wai Tian, saya menghancurkan tubuh fisiknya. Aku tak menyangka orang ini akan mendapat kesempatan lagi di surga melampaui surga. Dia justru mendapatkan secercah jiwa abadi dan terus berkultivasi sebagai kultivator hantu. Hingga 1000 tahun yang lalu, aku bertemu dengannya lagi di alam Ibel, dan kami bertarung lagi. Namun, kemudian, aku jatuh bersamanya ke tempat berbahaya bernama alam Ibel surgawi. Melihat nyawanya dalam bahaya, aku tak tahan dan menyelamatkannya sekali. Benar sekali, kata Niseng, awalnya, kau dan aku adalah musuh bebuyutan. Aku melawanmu selama 1000 tahun, tetapi akhirnya kalah. Namun, kau menyelamatkanku 1000 tahun yang lalu, dan aku berterima kasih atas kebaikanmu. Tentu saja, aku tidak akan lagi menjadi musuh rekan Daois Zhao. Ekspresi Huoyun sedikit berubah ketika mendengar ini. Ia berkata kepada Niseng, rekan Taois ini benar-benar menyatu dengan secercah jiwa abadi di surga di balik surga.
Benar sekali. Di depan Limuran, Niseng tidak bisa menyembunyikan apapun. Ia dan Limuran saling mengenal dengan sangat baik. Apakah rekan Taois telah memperoleh warisan ingatan dan kekuatan magis dari jiwa abadi? Tanya Huoyun buru-buru. Niseng menggelengkan kepalanya. Aku hanya mewarisi beberapa keterampilan dan kekuatan magis. Jiwa abadi terlalu lemah dan ingatannya sudah tidak ada lagi. Hati Limuran tergerak, dan ia berkata melalui transmisi suara senior juga lolos dari surga di balik surga. Tahukah kau asal-usul jiwa abadi yang menyatu dengannya? Huoyun mengangguk pelan dan mendesah, aku sudah menebak beberapa misterinya, tapi ini semua hanyalah kisah kuno yang seharusnya telah hilang di telan sungai waktu yang panjang. Sahabat kecil Li, tak perlu bertanya lagi. Melihat Huoyun enggan bicara, Limuran berkata kepada Niseng, rekan Taois, kau juga telah mencapai tingkat Mahayana, dan tampaknya kau telah mencapainya sedikit lebih awal dariku. Kau juga telah mengembangkan kemampuan api hantu Netherworld yang luar biasa. Sepertinya kau telah mendapatkan banyak kesempatan dalam beberapa tahun terakhir. Niseng tersenyum tipis. Dulu di alam ibel surgawi, aku ditolong oleh rekan Daois Zhao. Tak hanya nyaris lolos dari maut, aku juga secara tak terduga mendapatkan tanda Dao surgawi. Berkat bantuan tanda Dao surgawi lah aku mampu menembus hambatan dan maju ke tahap Mahayana. Sedangkan api hantu Netherworld adalah kekuatan magis yang diwarisi dari jiwa abadi. Setelah mencapai tahap Mahayana, aku akhirnya bisa menggunakannya dengan susah payah. Dengan bantuan tanda Dao surgawi, kekuatannya meningkat pesat. Meski begitu, aku tetap tak bisa menjebak rekan Daois Zhao. Sepertinya sekarang, kau dan aku mungkin masih berimbang. Tanda Dao surgawi. Hati Limuran tergerak, dan dia langsung mengerti bahwa yang dimaksud pihak lain adalah tanda ibel surgawi, hanya saja namanya berbeda. Tampaknya Dao You tahu banyak tentang pola Dao istimewa itu. Kata Limuran, Dao You, apakah kau tahu misteri asal-usul pola Dao itu? Niseng tersenyum dan berkata, aku bukan hanya tahu sesuatu, tapi aku juga berencana kembali ke alam ibel surgawi untuk membawa tanda Dao surgawi ke tingkat selanjutnya. Awalnya aku khawatir tidak akan mampu melakukannya sendiri, tapi jika rekan Daois Zhao ikut denganku, peluang keberhasilanku akan sangat meningkat. Kembali ke alam ibel surgawi. Hati Limuran tergerak. Kau masih berani pergi ke sana? Apa kau tidak takut mati dalam bahaya alam? Niseng tertawa terbahak-bahak, menggelengkan kepala, dan berkata, jika rekan Daois Zhao mengerti tempat apa itu, dia tidak akan punya kekhawatiran seperti itu. Oh, Limuran tercengang, apa sebenarnya alam ibel surgawi itu? Niseng berkata, kalau tidak salah, ruang itu bukanlah antarmuka dunia ibel, juga bukan antarmuka dunia roh, melainkan antarmuka kecil yang jatuh dari dunia peri ke dunia bawah karena suatu alasan yang tidak diketahui. Dan kemungkinan besar tempat itu adalah tempat para penguasa abadi telah menguduskannya untuk keturunan mereka. Tempat di mana para dewa menahbiskannya. Limuran terkejut, dan bahkan Huoyun pun cukup terkejut. Aku bahkan tidak tahu ada tempat seperti itu di alam ibel. Gumam Huoyun. Niseng berkata, ini dugaanku, tapi kurasa tidak terlalu jauh. Metode konsekrasi para dewa memang maju secara alami. Hanya saja, tidak ada yang memimpinnya, dan kita semua adalah kultivator dari alam bawah, yang tidak mampu menahan metode para dewa, sehingga kita binasa di bawah berbagai macam bahaya alam. Sebenarnya, setiap bahaya alam adalah metode konsekrasi, yang dapat mengaktifkan cahaya ilahi dengan atribut yang berbeda-beda. Jika ada seorang guru abadi yang memimpin, mereka akan dapat memilih metode konsekrasi yang paling tepat untuk generasi mendatang dan mengaktifkan kualifikasi cahaya ilahi yang paling tepat. Setelah kita masuk, karena tidak ada yang mengawasi kita, kita akan menghadapi berbagai macam bahaya alam. Ini sebenarnya adalah proses penyucian diri satu persatu, yang sulit ditanggung oleh para kultivator seperti kita dari alam bawah. Karena itu, ini sangat berbahaya, dan bisa dibilang kita berada di ambang kematian. Namun, selama kita menghadapi bahaya alam yang tepat, kita tidak hanya tidak akan berada dalam bahaya apapun, tetapi kita juga bisa mendapatkan semacam pola Dao darinya, yang disebut pola Dao surgawi. Setelah mendapatkan pola Dao ini, kita dapat lebih mudah memahami kekuatan hukum langit dan bumi yang terkait, dan juga dapat memanfaatkan hukum yang lebih kuat saat melakukan kekuatan magis. Karena itu, manfaatnya sangat besar. Limuran skeptis dengan pernyataan Niseng. Ia mengirim pesan suara kepada Huoyun untuk memastikan senior, pernahkah Anda mendengar bahwa ada semacam pola Dao di dunia abadi yang dapat memberi para kultivator kemampuan luar biasa untuk merasakan hukum langit dan bumi? Huoyun mengangguk. Dia mungkin sedang membicarakan segel abadi, semacam cap rune abadi. Dan pola ibel di antara kedua alismu mungkin juga merupakan segel abadi yang dikaitkan dengan kegelapan. Kekuatan magis semacam ini memang ada di dunia abadi, dan memang ada sekte abadi yang menggunakan segel abadi untuk menguduskan keturunan mereka, jadi pernyataannya cukup kredibel. Namun, aku sendiri belum pernah ke alam ibel surgawi,
jadi aku tidak yakin. Jika aku, generasi muda, bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan dari segel abadi, bisakah tingkat kultivasiku ditingkatkan? Tanya Limuran lagi. Tentu saja, kata Huoyun, segel abadi adalah teknik dari pola Dao abadi. Setiap segel abadi dibentuk oleh kekuatan hukum yang dahsyat. Jika kau bisa memberkati beberapa segel abadi lagi, kemampuanmu untuk mengendalikan kekuatan hukum langit dan bumi secara alami akan meningkat pesat, dan kultivasimu juga akan meningkat. Segel abadi ini tidak hanya berguna untukmu, tapi juga untukku. Jadi, kalau kau ingin pergi ke alam ibel surgawi, sekalian saja kau ajak aku. Aku juga berharap mendapat kesempatan untuk maju ke tahap Mahayana akhir, atau bahkan tahap penyeberangan kesengsaraan. Melihat kegembiraan Huoyun, Limuran ragu sejenak sebelum mengangguk dan berkata kepada Niseng, baiklah, karena alam ibel surgawi menyimpan rahasia tersembunyi, kita akan mencobanya lagi. Namun, masuknya kita ke alam ibel surgawi sepenuhnya karena kita terhisap ke dalam terowongan spasial. Itu hanya kebetulan dan kecil kemungkinannya akan terjadi lagi. Aku ingin tahu apakah rekan Daois Niseng punya cara lain untuk memasuki alam ibel surgawi. Niseng berkata, bagi yang lain, lokasi alam ibel surgawi tidak dapat diprediksi. Kalaupun mereka memasukinya, biasanya karena suatu kecelakaan. Tapi bagi kita, karena kita telah memperoleh jejak pola Dao surgawi, kita memiliki kesempatan untuk merasakan lokasi alam ibel surgawi dan memasukinya. Meskipun aku belum mencoba memasuki alam ibel surgawi lagi, kurasa itu tidak akan terlalu sulit. Oke, Limuran setuju, aku setuju untuk ikut denganmu menjelajahi alam ibel surgawi. Kira-kira kapan kau akan berangkat? Sebelum itu, aku ada urusan pribadi. Niseng berkata, aku juga punya beberapa hal yang harus kulakukan. Pertama, aku harus membangun kembali tubuhku. Setelah aku memiliki tubuh fisik, mungkin aku akan berkesempatan untuk mendapatkan lebih banyak berkah dari pola Dao surgawi. Jadi, aku datang ke lembah Hong Huang ini untuk mencari darah burung phoenix. Menurut legenda, burung phoenix adalah burung abadi yang terlahir kembali dari abu, dan darah burung phoenix akan sangat bermanfaat bagiku dalam membangun kembali tubuhku. Kau kesini juga untuk darah phoenix. Limuran tertegun. Aku kesini juga untuk darah phoenix. Darah Phoenix membutuhkan perpaduan garis keturunan Phoenix dan Phoenix. Garis keturunan Phoenix tidak sulit ditemukan. Di antara ras Ibel, ada klan Tianfeng, yang memiliki persediaan garis keturunan Phoenix yang melimpah. Namun, garis keturunan Phoenix sangat langka, dan hanya dapat ditemukan secara kebetulan di lembah prasejarah ini. Niseng bertanya dengan rasa ingin tahu, darah Phoenix hanya bermanfaat untuk generasi tubuh fisik, dan tidak memiliki efek signifikan lainnya pada kultivator manusia. Tubuh fisik rekan Daois Zhao masih utuh, jadi mengapa dia mengambil risiko memasuki lembah primordial hanya demi darah Phoenix? Tentu saja aku punya keperluan lain untukmu, kata Limuran. Rekan Daois Niseng telah mendirikan gua di sini. Sepertinya dia sudah berada di lembah Hong Huang selama bertahun-tahun. Apakah kau menemukan jejak garis keturunan Phoenix? Setelah mengatakan itu, Limuran menatap Niseng dengan penuh harap, takut pihak lain akan berkata tidak. Niseng mengangguk ketemu. Limuran sangat gembira ketemu. Di mana garis keturunan Phoenix sekarang? Niseng tersenyum dan berkata, sebelum aku memberitahumu jawabannya, aku punya permintaan kecil. Aku ingin membuat kesepakatan dengan rekan Daois Zhao. Berdagang. Limuran mengerutkan kening dan berkata, aku ingin tahu harta karunku yang mana yang kau minati. Niseng berkata, apakah rekan Daois Li mendapatkan sepotong tulang putih istimewa di dekat surga di atas surga? Kualitas tulang itu luar biasa. Sekilas saja sudah jelas bahwa itu bukan benda biasa. Bagaimana kau tahu ini? Limuran tercengang. Ia ingat bahwa ia belum pernah menunjukkan potongan tulang itu kepada Niseng. Niseng berkata, sejujurnya, potongan tulang itu awalnya milik jiwa abadi yang menyatu denganku. Aku mencari kemana-mana, baik di dalam maupun di luar surga melampaui surga, tetapi tidak dapat menemukan tulang itu. Kemudian, aku melihat istana tulang putih di bawah pasir kuning di suatu tempat di surga melampaui surga, dan aku menyadari bahwa tulang itu telah diambil. Saat itu, aku sudah mencurigai semua kultivator yang pernah ke surga melampaui surga, termasuk Taois Zhao. Kemudian, aku bertemu Taois Zhao lagi. Aku samar-samar bisa merasakan bahwa Taois Zhao memiliki tulang itu, yang semakin menegaskan hal ini. Potongan tulang itu akan sangat bermanfaat bagi saya dalam membangun kembali tubuh saya. Saya harap rekan Daois Zhao bersedia menukarkannya dengan saya. Tentu saja, saya tidak akan mengambilnya dengan cuma-cuma. Saya telah mengumpulkan banyak harta karun selama bertahun-tahun, beberapa di antaranya unik untuk dunia hantu, seperti batu tiga kehidupan ini. Batu tiga kehidupan. Limuran terkejut sekaligus gembira. Ada rumor bahwa batu tiga kehidupan memiliki kekuatan reinkarnasi dan dapat memungkinkan para kultivator untuk mengingat kehidupan masa lalu mereka. Benarkah itu?
Huoyun berkata, teman muda, kau sedang membicarakan batu tiga kehidupan dari alam abadi, kan? Harta karun itu juga dikenal sebagai batu samsara. Batu itu memang memiliki kekuatan reinkarnasi yang sangat kuat, memungkinkan para kultivator untuk melihat kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka. Sedangkan batu tiga kehidupan dari alam hantu, kekuatan reinkarnasi yang dikandungnya jelas jauh lebih kecil, dan efektivitasnya kemungkinan besar akan sangat berkurang. Limuran punya ide, sekalipun batu tiga kehidupan di dunia hantu kurang efektif, jika ia bisa menggunakan harta ini saat mengaktifkan kembali roh cermin, mungkin ia bisa membangkitkan sebagian ingatan Qian Huan. Aku bersedia menggunakan harta karun ini untuk menukar potongan tulang itu dengan Taoist Zhao. Aku ingin tahu apakah Taoist Zhao bersedia. Tanya Niseng. Oke, Limuran langsung setuju dengan gembira setuju. Sambil berbicara, Limuran mengeluarkan tulang kering berwarna putih giok dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Niseng. Ini tulangnya. Niseng sangat gembira, dan pada saat yang sama ia menyerahkan beberapa harta termasuk batu tiga kehidupan kepada Limuran. Limuran langsung memasukkan harta karun lainnya ke dalam lengan bajunya, dan hanya memandang batu tiga kehidupan beberapa kali lagi. Batu ini ditempatkan dalam kotak giok yin berwarna putih keabu-abuan, seukuran kepalan tangan, dengan cahaya kabur di permukaannya, tampak tidak nyata dan kabur. Indra spiritual Limuran menyelami cahaya redup itu, dan ia merasa seolah memasuki jurang tak berujung. Indra spiritualnya terus mengembara, tetapi ia tak menemukan ujungnya. Ketika ia tersadar, ia menemukan bahwa indra spiritualnya masih berada di permukaan batu tiga kehidupan. Ini benar-benar memiliki kekuatan reinkarnasi. Limuran gembira itu memang batu tiga kehidupan. Limuran menyimpan batu tiga kehidupan dan secercah harapan menyala di hatinya. Di mana garis keturunan Phoenix? Tanya Limuran, sesulit apapun, aku harus mendapatkannya. Niseng menyimpan tulang-tulang itu dan tersenyum tipis itu dekat, apakah rekan Daoist Zhao belum menemukannya? Limuran tertegun. Ia melepaskan kekuatan spiritualnya dan dengan hati-hati menjelajahi gurun di sekitarnya, tetapi ia tidak menemukan burung sama sekali, bahkan rumput liar pun tidak. Huoyun juga menggelengkan kepalanya, dia tidak menemukan misteri apapun. Niseng tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku tak pernah menyangka bahkan rekan Daoist Zhao, yang begitu pintar sepanjang hidupnya, bisa membuat kesalahan. Namun, ketika pertama kali datang ke sini, aku tidak menyadari rahasianya. Baru setelah aku berkultivasi di sini selama puluhan tahun, akhirnya aku menemukan petunjuknya. Petunjuk apa? Tanya Limuran. Niseng menunjuk ke langit dan berkata, burung purba dengan darah Phoenix ada di sini. Limuran menatap ke langit seperti yang diketahui Niseng, tetapi ia hanya melihat matahari yang menyilaukan dan tidak ada burung yang terbang. Ekspresi Huoyun sedikit berubah, dan dialah orang pertama yang menyadari situasi tersebut. Dao You, apakah kamu berbicara tentang matahari? Benar sekali, kata Niseng, matahari ini bertransformasi dari seekor gagak emas berkaki tiga yang masih muda. Setiap 10 tahun, ia berubah menjadi burung terbang dan minum air dari sungai Tianhe, 30.000 mil jauhnya. Sehari kemudian, ia kembali ke sini dan berubah menjadi matahari yang menyala-nyala. Gagak emas berkaki tiga adalah burung yang memiliki darah Phoenix. Sayangnya, saya pernah menyerangnya saat ia sedang minum air, tetapi burung itu dengan mudah menetralkan serangan saya, mencegah saya mendapatkan darah Phoenix di dalamnya. Tanpa gentar, saya terus berkultivasi di sini, berharap menemukan kelemahannya suatu hari nanti. Huoyun mengangguk. Burung Phoenix adalah burung abadi yang paling utama, dan gagak emas berkaki tiga memang keturunan burung abadi yang mewarisi garis keturunan Phoenix. Meskipun gagak emas berkaki tiga ini masih muda, ia dapat berubah menjadi matahari yang menyala-nyala. Kultivasinya sangat tinggi sehingga mungkin tidak jauh dari naik ke alam abadi. Namun, mendapatkan garis keturunan Phoenix darinya sangatlah sulit. Niseng berkata, aku menemukan bahwa ketika gagak berkaki tiga ini berubah menjadi matahari yang menyala-nyala, kekuatan magisnya sungguh luar biasa. Sangat sulit bagi kita untuk mendekatinya, apalagi menyerangnya. Namun, setiap 10 tahun, gagak berkaki tiga itu berubah menjadi burung terbang. Inilah saat terlemahnya, dan saat itulah kita bisa memanfaatkannya. Lagi pula, api hantu Netherworldku kebetulan menangkal api sejati gagak emas milik burung ini. Dan mata ilahi kegelapan milik rekan Daoist Zhao juga dapat secara efektif menahan sinar matahari terik yang dilepaskan oleh burung ini. Jika kita bergabung, kita punya peluang untuk berhasil. Huoyun mengangguk pelan. Apa yang dikatakan rekan Daoist bukan tanpa alasan. Sepertinya rekan Daoist tidak hanya telah mengintegrasikan kekuatan sihir api hantu yang ditinggalkan oleh jiwa abadi, tetapi juga mendapatkan banyak manfaat dari pengetahuan dan pengalamannya. Niseng pun tidak menyangkalnya. Ia berkata, saya memang cukup beruntung menerima banyak manfaat, kalau tidak, saya tidak akan bisa berkultivasi hingga tingkat ini. Namun,
Ingatan jiwa abadi itu tampaknya tersegel, dan saya tidak tahu apa-apa tentangnya. Tidak masalah kalau kamu tidak tahu. Mungkin tahu terlalu banyak hanya akan menambah masalahmu, kata Huoyun enteng. Limuran bertanya, berapa tahun yang dibutuhkan bagi gagak emas berkaki 3 untuk berubah menjadi burung terbang? 3 tahun lagi, jawab Niseng. 3 tahun. Limuran mengangguk pelan. Itu tidak terlalu lama. Kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk mempersiapkan beberapa strategi sebelumnya. Ini akan meningkatkan peluang keberhasilan kita saat menghadapi gagak emas berkaki 3 di masa mendatang. Itulah yang kupikirkan, kata Niseng gembira. Biarkan aku membawa kalian berdua, sesama Taois, ke Bima Sakti tempat gagak emas berkaki 3 minum. Bima Sakti juga tempat yang sangat istimewa. Air di sana penuh vitalitas dan merupakan cairan spiritual yang sangat langka. Tidak lama kemudian, Limuran dan Huoyun mengikuti Niseng ke tempat terpencil di lembah Honghuang. Di sini, puncak yang tertutup salju berbatasan dengan gunung berapi yang mengalirkan lava cair. Dua lingkungan ekstrim ini, yang satu dingin dan yang satu panas, menghasilkan beberapa fenomena astronomi yang unik. Di atas lembah sempit di antara dua puncak, dua energi primordial, dingin dan panas, saling berhadapan, dan tiba-tiba menyatu menjadi tetesan cairan spiritual. Energi primordial yang tak terhitung jumlahnya bertemu di sini, dan tetesan cairan spiritual pun berkumpul membentuk sebuah sungai. Sebuah sungai spiritual yang berkelok-kelok membentang puluhan kilometer melintasi lembah. Sungai spiritual ini, yang melayang di langit di antara kedua puncak, disebut Sungai Surgawi. Di dekat Sungai Tianhe, banyak burung dengan berbagai bentuk dan ukuran berputar-putar, sesekali meminum airnya. Di lembah di bawah Sungai Tianhe, beberapa binatang purba juga berlama-lama. Meskipun mereka tidak tahan terhadap dingin atau panas ekstrim untuk terbang di dekat Sungai Tianhe, mereka sesekali merasakan air dari cairan spiritual yang jatuh dari Sungai Tianhe ke lembah. Ingatkan kau air suci Yin Yang yang diinginkan para periklan bunga dan pohon. Huoyun tiba-tiba berkata, air dari Sungai Surgawi ini adalah air suci Yin Yang yang telah berevolusi secara alami selama ratusan ribu tahun. Hanya saja belum dimurnikan, atau dikondensasikan. Jika aku mengambil genangan air dari Sungai Surgawi ini dan menghabiskan beberapa tahun untuk memurnikannya, aku bisa membuat botol-botol air suci Yin yang berkualitas tinggi. Binatang dan burung purba di sini meminum air Sungai Surgawi sepanjang tahun, dan kekuatan mereka telah meningkat pesat secara alami. Mereka sungguh tak tertandingi oleh para pembudidaya ibel dari dunia luar. Limuran memuji Sungai Surgawi ini sangat terpencil, tersembunyi di dalam penghalang alam kecil di lembah primordial. Terima kasih kepada rekan Daois Niseng yang telah memimpin jalan, jika tidak, kami akan kesulitan menemukan tempat ini bahkan jika kami telah menjelajahi seluruh lembah primordial. Niseng tersenyum tipis. Aku menemukan Sungai Surgawi ini dengan mengikuti gagak emas berkaki 3. Selama aku mampu menahan dingin dan panas yang ekstrim, aku bisa terbang ke sekitar Sungai Surgawi dan mengambil airnya. Sayangnya, aku bertubuh seorang kultivator hantu dan tidak bisa minum terlalu banyak air Sungai Surgawi, jadi aku tidak mendapatkan banyak manfaat. Rekan Taois Zhao dan dua lainnya berbeda. Jika Anda berkultivasi secara teratur dengan meminum air Sungai Surgawi, kecepatan kultivasi Anda tidak hanya akan sangat cepat, tetapi Anda juga akan melihat peningkatan yang signifikan dalam kekuatan magis es dan api Anda. Gagak emas berkaki 3 juga tahu betapa berharganya air Sungai Surgawi di sini. Setiap 10 tahun, ia datang ke sini untuk minum, dan setiap kali ia meminum sekitar 1/10 dari total air. Untungnya, energi vital langit dan bumi terus berkumpul di sini, membentuk tetesan demi tetesan cairan spiritual. Selama kita tidak mengambil terlalu banyak air dari Sungai Surgawi sekaligus dan mengganggu keseimbangan di sini, air dari Sungai Surgawi dapat terus diisi ulang dan tidak akan pernah kering. Huoyun mengangguk. Kalau saja bukan karena burung-burung dan binatang purba yang kuat di sekitar kita, tempat ini pasti benar-benar tempat suci untuk berkultivasi. Jika aku berkultivasi di sini selama 1000 tahun, aku akan memiliki peluang untuk maju langsung ke tahap Mahayana akhir dengan peluang keberhasilan lebih dari 30%. Niseng berkata, ada banyak keturunan binatang dan burung abadi yang luar biasa kuat di lembah primordial, seperti gagak emas berkaki 3. Dengan keberadaan makhluk-makhluk ini, binatang dan burung purba lainnya di lembah primordial tentu saja tidak berani bersikap terlalu arogan. Mereka yang pemarah dan suka menyerang binatang dan burung purba lainnya telah lama dibasmi oleh makhluk seperti gagak emas berkaki 3 selama ratusan ribu tahun terakhir. Oleh karena itu, binatang dan burung purba yang tersisa di lembah primordial umumnya tidak secara aktif menyerang kultivator lain. Selama kita tidak menyentuh harta karun yang mereka jaga dan tidak mengganggu wilayah mereka, kita bisa hidup damai. Limuran mengangguk. Meskipun alasannya sederhana, semua kultivator Mahayana yang memasuki lembah kehancuran besar ada di sana untuk mencari peluang dan harta karun. Ketika para kultivator ini melihat harta karun,
mereka tentu ingin mengambilnya, yang tentu saja akan membuat khawatir binatang buas dan burung purba di sekitarnya, dan pertempuran sengit pun tak terelakkan. Mari kita mulai persiapan dari dekat. 3 tahun bukanlah waktu yang lama, jadi kita harus memanfaatkan kesempatan ini, kata Limuran. Suatu hari, 3 tahun kemudian, banyak burung terbang tingkat tinggi dan binatang purba berputar-putar di dekat sungai Tianhe. Mereka minum air sungai Tianhe dengan damai tanpa mengganggu satu sama lain. Xiao Lei dan 2 ngengat api 7 juga terbang di dekat Bima Sakti, sambil sesekali minum air dari Bima Sakti. Xiao Lei menjelma menjadi burung ibel, setiap bulunya dilapisi lapisan tebal busur petir keemasan, menciptakan kilatan petir yang menyilaukan, sekaligus melindungi dari dingin dan panas ekstrim di sekitarnya. Sementara itu, ngengat 7 api memancarkan nyala api redup 7 warna. Nyala api ini dapat melindungi dari dingin ekstrim dan menyerap panas yang menyengat, memungkinkannya terbang mendekati sungai Tianhe. Setelah meminum beberapa teguk air dari Bima Sakti, Xiao Lei dan 7 ngengat api merasa sangat penuh energi, sehingga mereka meninggalkan Bima Sakti dan pergi ke gua rahasia di Gunung Berapi. Limuran dan Huoyun sedang berkultivasi di sini. Ketika Limuran melihat Xiao Lei dan Qi Yanmot kembali, ia bertanya, bagaimana keadaannya? Semuanya normal, jawab Xiao Lei. Binatang dan burung purba itu juga tidak menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Hari kemunculan gagak emas berkaki 3 sudah dekat. Sebaiknya kau tinggal di surga Gua Langhuan selama beberapa hari ke depan dan jangan keluar lagi, kata Limuran. Baik, Xiao Lei setuju dan langsung masuk ke Gua Langhuan. Beberapa saat kemudian, Qiongqi juga terbang keluar dari Gua Langhuan dan pergi ke sungai Tianhe untuk meminum air sungai Tianhe. Air Bima Sakti terbentuk dari pertemuan energi murni langit dan bumi yang sangat panas dan sangat dingin. Setelah meninggalkan lingkungan khusus tersebut, air tersebut akan segera menguap dan menghilang menjadi energi langit dan bumi. Oleh karena itu, Limuran tidak dapat memindahkan air Bima Sakti ke Gua Langhuan. Namun, ia dan Huoyun juga menggunakan berbagai peralatan seperti labu ajaib dan botol giok untuk mengisinya dengan banyak air dari Bima Sakti, yang cukup untuk memurnikan air suci Yin yang di masa mendatang. Setelah Qiongqi terbang mendekati sungai Tianhe, binatang buas dan burung purba di sekitarnya jelas sedikit ketakutan dan menjauh, tidak berani terlalu dekat dengan Qiongqi. Meskipun binatang buas dan burung purba ini tidak terlalu cerdas, mereka dapat merasakan bahwa Qiongqi adalah binatang dewa muda yang luar biasa dan secara naluriah merasa takut. Qiongqi meminum air dari Bima Sakti dalam tegukan besar, lalu terbang dengan puas dan kembali ke Limuran. Selama beberapa hari terakhir, Qiongqi datang ke sini sebulan sekali untuk minum air sungai surgawi, dan baru meminumnya lagi setelah air di tubuhnya benar-benar murni. Entah karena efek ajaib dari air sungai surgawi, atau karena Qiongqi telah melahap sejumlah besar binatang purba yang tidak diketahui asalnya, aura Qiongqi telah berkembang pesat dalam 3 tahun terakhir. Jika ini terus berlanjut, mungkin Qiongqi akan mendapat kesempatan untuk bangkit. Kata Huoyun, binatang-binatang suci hanya bisa sepenuhnya bangkit di alam abadi, tetapi mereka juga mungkin sebagian bangkit di alam-alam bawah. Selama Qiongqi bisa membangkitkan sedikit kekuatan binatang suci, ia akan mampu maju ke tahap Mahayana dan menguasai 2 alam roh dan ibal. Semoga saja begitu. Limuran mengangguk pelan. Aku telah menyinggung banyak musuh yang kuat. Jika aku bisa mendapatkan bantuan Qiongqi, peluangku untuk menang akan meningkat. Kalau tidak, dengan tingkat kultivasiku, aku khawatir aku tidak akan bisa melindungi diriku sendiri. Huoyun tersenyum dan berkata, tidak perlu merendah. Meskipun kamu baru berada di tahap awal kendaraan agung, kamu adalah seorang kultivator Hunyuan, dan kekuatanmu tidak kalah dengan kultivator kendaraan agung tingkat menengah rata-rata. Selain itu, kamu memiliki harta karun Suantian yang langka untuk membantumu, jadi bahkan jika kamu membasmi seorang kultivator kendaraan agung tingkat menengah yang berpengalaman, itu tidak mengejutkan. Selain itu, selama beberapa tahun terakhir, aku telah menyempurnakan 40 senjata ajaib jarum terbang itu untukmu, dan kau telah menyempurnakan baju zirah kulit keras dari binatang bertaring pedang menjadi baju zirah. Baik metode menyerang maupun bertahanmu luar biasa, dan telah sangat meningkatkan kekuatanmu. Aku yakin bahkan jika kau bertemu dengan seorang kultivator Mahayana tingkat akhir biasa, kau tidak akan dirugikan. Namun, bahkan dengan makhluk tingkat atas seperti Miri dan Zhang Yue di alam ibel, yang juga memiliki harta karun Suantian, kau mungkin masih belum sebanding dengan mereka. Mungkin setelah kau mencapai tingkat tengah Mahayana, kau akan mampu melawan mereka. Saat keduanya sedang mengobrol, wajah Limuran tiba-tiba berubah. Ia mengeluarkan jimat transmisi suara dari tangannya, yang bersinar dengan cahaya putih redup. Ini berita dari Nirvana. Gagak emas berkaki 3 telah berangkat. Limuran segera berdiri dan berkata. Akhirnya, mata Huoyun menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Kita sudah mempersiapkan begitu lama, kita pasti akan berhasil hari ini. Ketika Xiao Lei mengetahui hal ini,
dia dengan penasaran mencondongkan tubuh dan bersembunyi di belakang limuran. Sesaat kemudian, langit tiba-tiba terang benderang, dan sebuah bola api yang menyilaukan bergulir cepat dari cakrawala yang jauh, dan terdengar suara teriakan serak dari api itu. Itu benar-benar suara gagak. Nama gagak emas mungkin berasal dari sini, pikir limuran dalam hati. Setelah mendengar teriakan itu, semua burung di dekat sungai Tianhe segera terbang menjauh, dan binatang buas purba di lembah-lembah di tanah juga kembali ke sarang mereka. Dalam sekejap, daerah di dekat sungai Tianhe, yang awalnya ramai, menjadi luar biasa sunyi. Api dengan cepat mencapai sekitar sungai Tianhe dan berubah menjadi seekor burung api raksasa, sepanjang 1000 kaki. Setiap bulu di tubuhnya berwarna emas berkilauan, diselimuti lapisan api yang menyala-nyala. Di bawah perutnya, terdapat 3 kaki emas, 2 panjang dan 1 pendek, masing-masing dengan 3 jari. Itu memang seekor gagak emas berkaki 3. Setelah gagak emas berkaki 3 muncul, daerah sekitarnya tiba-tiba menjadi panas. Es dan salju di puncak es yang sangat dingin mulai mencair perlahan, berkumpul menjadi gletser dan mengalir ke lembah. Apakah ini hanya gagak emas berkaki 3 yang masih muda? Dan inikah saat ia berada di titik terlemahnya setiap 10 tahun? Limuran, yang bersembunyi di kejauhan, diam-diam terkejut. Tetapi bahkan saat ini, ia sangat kuat, tidak kalah kuat dari kultivator manapun di puncak tahap Mahayana akhir. Saya khawatir ia hanya selangkah lagi dari melampaui kesengsaraan dan menjadi abadi. Gagak emas berkaki 3 itu berputar-putar di atas sungai Tianhe, memandang sekeliling dengan sepasang mata emasnya yang berapi-api. Ia jelas memperhatikan beberapa burung dan binatang purba yang telah melarikan diri ke kejauhan, tetapi ia mengabaikan mereka, dengan tatapan jijik di matanya. Kemudian ia mendarat di suatu tempat di tengah Bima Sakti. Ia hendak menikmati air Bima Sakti, tetapi tak ada burung atau binatang purba yang berani berbagi dengannya. Xiao Lei bergumam, sebagai keturunan burung abadi semacam ini, aku khawatir ia pasti sangat kesepian. Meminum air Bima Sakti sendirian, lalu menjelma menjadi matahari yang terik untuk menerangi bumi sendirian. Meskipun aku punya bakat luar biasa, tak seorang pun bisa menghargainya. Tak lama setelah gagak emas berkaki 3 tiba di sungai Tianhe, sesosok bayangan abu-abu putih samar terbang dari cakrawala yang jauh. Itu adalah Nirvana. Niseng tidak berani mendekati sungai Tianhe, tetapi bersembunyi jauh di luar puncak es, masih 100 mil jauhnya dari sungai Tianhe. Gagak emas berkaki 3 secara alami dapat merasakan kehadiran beberapa burung, binatang purba, dan makhluk hidup lain di dekatnya, tetapi ia tidak menghiraukannya. Bagi gagak emas berkaki 3, makhluk-makhluk ini jelas tak berarti seperti gajah yang minum air sungai, dengan hina menginjak-injak semut yang merayap di sepanjang tepi sungai. Tanpa sepengetahuan gajah, beberapa semut ini cukup berani untuk mencoba menggigit darah gajah. Gagak emas berkaki 3 melipat sayapnya, dan api di sekitarnya langsung mereda. Udara di sekitarnya tak lagi panas, dan puncak es di dekatnya tak lagi mencair. Dengan cara ini, air sungai surgawi tidak akan langsung menguap menjadi energi vital oleh gelombang udara panas yang disebabkan oleh kedatangan gagak emas berkaki 3. Gagak emas berkaki 3 menahan napas, menusukkan paruh emasnya ke dalam sungai surgawi, dan meneguk airnya dalam tegukan besar. Hati limuran tergerak ketika melihat ini. Seharusnya ini saat di mana gagak emas berkaki 3 paling ceroboh dan paling lemah. Lakukan, Niseng, yang berada jauh, menyampaikan maksud yang sama kepadanya melalui catatan transmisi suara. Limuran segera mengulurkan jarinya dan mengaktifkan beberapa jimat formasi. Dalam sekejap mata, cahaya spiritual warna-warni yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bersinar di dekat gagak berkaki 3. Cahaya spiritual 5 warna ini berubah menjadi lightsaber berukuran beberapa kaki, menusuk gagak berkaki 3 bagai badai dahsyat. Pada saat yang sama, lebih dari selusin petir emas turun dari langit, menyambar langsung ke kepala gagak berkaki 3. Ini adalah formasi jimat guntur surgawi 5 elemen yang telah lama dibentuk limuran, menggunakan banyak jimat 5 elemen dan jimat guntur surgawi tingkat tinggi miliknya, dan biayanya sangat tinggi. Seorang kultivator di tahap awal atau tengah Mahayana akan terluka parah, bahkan mungkin terbasmi, jika terjebak dalam formasi ini. Namun, gagak emas berkaki 3 itu mengabaikan formasi jimat di sampingnya. Ia hanya melebarkan sayapnya, dan seketika gelombang udara yang sangat panas menyebar ke segala arah. Entah itu cahaya pedang 5 warna atau guntur keemasan dari langit, semuanya tersapu oleh gelombang panas dan seketika menghilang. Wah, dia bahkan bisa melarutkan guntur emas dengan begitu mudahnya. Seru Huoyun. Gagak berkaki 3 itu mengangkat kepalanya dan memandang sekeliling dengan angkuh, sama sekali tidak takut. Tak lama kemudian, tatapannya tertuju pada lokasi limuran, seolah tahu bahwa di sanalah para kultivator sedang menyergapnya. Pada saat ini, langit di sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap, dan bercak-bercak cahaya hitam besar berkelebat, menelan semua cahaya di antara langit dan bumi. Dalam sekejap mata,
ruang gelap yang luas terbentuk, menutupi seluruh area Bima Sakti. Gagak emas berkaki 3 juga berada di dalam kegelapan. Ia mengepakkan sayapnya lagi, dan kobaran api menyebar ke segala arah, seketika menghancurkan formasi jimat yang terdiri dari puluhan jimat lubang hitam. Dalam sekejap, Limuran, Huoyun dan Niseng semuanya melintas dan menggunakan teknik teleportasi masing-masing untuk muncul di dekat gagak emas berkaki 3 pada saat yang bersamaan. Nirvana berubah menjadi bayangan putih keabu-abuan, sosoknya terus berputar, dan api putih keabu-abuan keluar dari tubuhnya, berubah menjadi jiwa api hantu yang tampak ganas yang terbungkus dalam api hantu Netherworld, dan menerkam gagak emas berkaki 3. Huoyun mengumpulkan energi sejati yang murni, dan menepukkan telapak tangannya untuk melemparkan naga api besar, yang menyemburkan seberkas api peri Haoyang dan menyerbu ke arah gagak emas berkaki 3. Limuran, mengenakan baju besi emas gelap yang ditutupi duri, berubah menjadi seberkas cahaya dan berteleportasi hingga jarak 100 kaki dari gagak emas berkaki 3. Kekuatan dahsyat 100 kaki itu hanya beberapa inci dari gagak emas berkaki 3, yang panjangnya 1000 kaki. Ia segera merentangkan cakarnya yang besar, menutupi langit dan matahari, dan menerkam Limuran. Tanpa menunggu gagak emas berkaki 3 bergerak, Limuran segera mengayunkan lengan kanannya. Dalam kilatan cahaya hijau, tanaman merambat kuno Suantian terbang keluar, dan segera menumbuhkan tanaman merambat hijau yang tak terhitung jumlahnya, yang berguling ke arah 3 cakar tajam gagak emas berkaki 3. Cakar tajam gagak berkaki 3 terjerat oleh tanaman merambat kuno yang melayang sementara di udara, tak mampu meraih Limuran. Memanfaatkan kesempatan singkat ini, Limuran langsung menerjang perut gagak berkaki 3 yang paling rentan, dan sambil berteriak keras, mengerahkan seluruh tenaganya, ia meninju perut gagak berkaki 3 itu sekuat tenaga. Pukulan ini menggemparkan, menunjukkan kekuatan supernatural Limuran sepenuhnya. 3 cakar gagak emas berkaki 3 juga terjerat oleh tanaman merambat kuno Suantian, dan ia tidak bisa mengelak, dan tampaknya hanya bisa menahan pukulan itu. Semua ini telah direncanakan oleh Limuran dan 2 orang lainnya 3 tahun lalu. Mereka tahu gagak berkaki 3 berada pada titik terlemahnya saat minum dari sungai Tianhe, dan mereka juga tahu titik terlemahnya adalah perutnya. Maka mereka merancang strategi ini menggunakan susunan jimat untuk menahan gagak berkaki 3 sejenak, lalu menggunakan nirvana dan awan api untuk mengalihkan perhatiannya, dan terakhir, Limuran melancarkan serangan diam-diam jarak dekat, menyerang langsung ke perutnya. Tepat saat serangan penuh Limuran hendak mengenai gagak emas berkaki 3, gagak emas berkaki 3 itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan marah dan rendah, mengepakkan sayapnya dengan kuat, dan segera angin kencang serta gelombang panas bergulung, memaksa mundur semua jiwa api hantu dan naga api yang dikorbankan oleh Huoyun dan Nirvana. Bang! Pukulan Limuran mengenai sasaran, tetapi sebuah kekuatan besar memantul kembali, menyebabkan Limuran merasakan mati rasa di separuh tubuhnya, darah mengalir deras di dadanya, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Entah bagaimana, kaki ketiga dari gagak emas berkaki 3 itu tiba-tiba menghilang di bawah belitan tanaman merambat kuno Suantian, dan kemudian tiba-tiba muncul di bawah perut, tepat menghalangi pukulan Limuran. Maka, pukulan Limuran mengenai cakar tajam gagak emas berkaki 3. Meskipun gagak emas berkaki 3 tidak dikenal karena tubuhnya yang kuat dan kekuatannya yang tak terbatas, ia tetaplah keturunan burung abadi. Sebagai seorang kultivator manusia, Limuran merasa sulit untuk melawannya secara langsung meskipun ia memiliki keterampilan latihan tubuh tingkat lanjut. Meskipun langkah pertamanya gagal, Limuran tidak mundur. Melihat gagak emas berkaki 3 itu melesat ke arahnya dengan sayapnya, pikiran Limuran tergerak, dan baju besi emas gelap yang dikenakannya tiba-tiba menembakkan duri-duri yang tak terhitung jumlahnya yang saling bertautan, bagaikan embusan angin dan hujan, mengenai perut gagak emas berkaki 3 yang paling rentan. Gagak emas berkaki 3 terkejut. 2 kakinya terjerat oleh tanaman merambat kuno Suantian, dan ia tak bisa melepaskan diri untuk sementara waktu. Ia buru-buru menangkis beberapa duri dengan kaki ketiganya dan menarik sayapnya untuk menangkis perutnya. Hanya serangkaian suara berdentang padat yang terdengar, dan sebagian besar duri diblokir oleh kaki ketiga atau sayap gagak emas berkaki 3, tetapi Limuran juga melihat beberapa duri mengenai gagak emas berkaki 3. 2 sinar api jatuh dari burung gagak emas berkaki 3, persis 2 bulu yang tercabut oleh duri-duri itu. Limuran sangat cerdik dan cekatan. Ia segera melambaikan lengan bajunya, mencabut semua duri di sekitarnya, dan mengambil kedua bulu itu. Kedua bulu itu sepanas api, namun kilatan cahaya muncul di telapak tangan Limuran, dan dia menekan kekuatan api yang terkandung di dalamnya lalu menyimpannya. Kita berhasil. Ayo! Teriak Limuran dan segera mengaktifkan kekuatan hantu itu. Sayap di punggungnya berkilat dan seluruh tubuhnya langsung diselimuti cahaya kemerahan. Pada saat ini, burung gagak emas berkaki 3 yang sangat marah membuka mulutnya dan menyemburkan seluruh energinya, menyemburkan aliran api keemasan yang menyapu sekeliling dalam sekejap. Api sejati gagak emas. Huoyun terkejut. Gagak emas berkaki 3 itu jelas sangat marah,
itulah sebabnya ia menggunakan kekuatan magis bawaan terkuatnya ini ketika ia berada di titik terlemahnya. Api sejati gagak emas langsung menyebar, membakar semua yang dilewatinya. Bahkan helaian rambut hijau yang tak terhitung jumlahnya yang tumbuh dari tanaman rambat kuno Suantian pun langsung terbakar menjadi gumpalan asap hijau. Tanaman utama tanaman rambat kuno Suantian juga terjerat api, dan api sejati gagak emas menyebar di sepanjang tanaman itu. Dikhawatirkan dalam sekejap, tanaman rambat kuno Suantian akan hangus. Li Muran terkejut. Ia berbalik cepat dan membuka mata dewa ketiga di antara kedua alisnya. Tiba-tiba, kegelapan menyelimuti sekeliling, dan dalam kegelapan, Golden Crow True Fire yang mengerikan juga melambat. Namun itu hanya jeda singkat sebelum api sejati gagak emas benar-benar membakar abis ruang gelap itu, dan Li Muran harus menutup mata dewa ketiganya. Namun, selama kurun waktu ini, Li Muran telah berhasil menyingkirkan tanaman merambat kuno Suantian. Huoyun dan Niseng juga merapal mantra sekuat tenaga saat ini, dan segera mengorbankan api abadi Haoyang dan api hantu Netherworld mereka masing-masing. Meskipun momentum kedua api ini jauh lebih rendah daripada api sejati gagak emas yang disemburkan oleh gagak emas berkaki tiga, setidaknya mereka mampu menahan penyebaran api sejati gagak emas. Tepat pada saat ini, Li Muran akhirnya menggunakan teknik teleportasi. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang di hadapan gagak emas berkaki tiga, dan tiba di sekitar Huoyun dan Nirvana. Gagak emas berkaki tiga itu berusaha sekuat tenaga, tetapi gagal. Akibatnya, sebagian besar puncak es di bawahnya runtuh. Gagak emas berkaki tiga itu segera terbang menuju Li Muran dan tiga orang lainnya. Ia terbang dengan kecepatan yang luar biasa, bagaikan api emas yang membelah langit, dan tiba dalam sekejap. Li Muran dan ketiga orang lainnya telah mempersiapkan diri dengan baik dan menggunakan kemampuan teleportasi mereka untuk melarikan diri ke suatu tempat di lembah yang tidak jauh dari sana. Dan di sini, Xiao Lei berdiri di samping formasi yang telah dipersiapkan sejak lama, menunggu. Saat ini, ia telah mengaktifkan formasi tersebut, dan cahaya kemerahan muncul dari formasi tersebut. Saat Li Muran dan dua orang lainnya muncul dalam formasi itu sepenuhnya aktif, dan seberkas cahaya melesat ke langit. Wus! Gagak emas berkaki tiga itu pun menyusul, dan api keemasan yang disemburkannya langsung melahap lingkaran sihir itu. Lingkaran sihir itu berubah menjadi abu, dan semua yang ada di sekitarnya berubah menjadi ketiadaan dalam api sejati gagak emas. Di suatu tempat ribuan mil jauhnya, kilatan cahaya muncul di langit, dan Li Muran dan yang lainnya muncul di sana. Hampir saja, kata Huoyun dengan rasa takut yang masih tersisa, api gagak emas sejati milik gagak emas berkaki tiga benar-benar tak tertandingi. Bahkan jika kita bergabung, kita tetap tak tertandingi. Api sejati gagak emas memang dahsyat. Li Muran mengangguk. Bahkan pohon anggur kuno Suantian, harta karun Suantian, hampir terbakar oleh api sejati gagak emas. Kekayaan dan kehormatan dicari dengan susah payah. Kali ini, kita telah mendapatkan banyak sekali. Kata Niseng sambil tersenyum tipis. Bukankah rekan Daois Zhao mendapatkan sesuatu yang baik? Bagus. Akhirnya, aku mendapatkan sesuatu. Kata Li Muran, lalu merentangkan tangan kanannya. Dua helai bulu emas yang telah menyusut 100 kali lipat melayang pelan di tangannya. Di pangkal bulu-bulu itu, terdapat jejak darah keemasan samar. Hebat, Niseng sangat gembira. Garis keturunan Phoenix yang terkandung dalam gagak emas berkaki tiga begitu murni. Garis keturunan Phoenix yang terkandung dalam jejak gagak emas berkaki tiga ini jauh lebih pekat daripada garis keturunan Phoenix yang terkandung dalam seluruh tubuh seorang kultivator Ibel dari ras Ibel tingkat Mahayana yang memiliki darah Phoenix surgawi. Huoyun berkata, kalian berdua telah mencapai impian kalian untuk mendapatkan garis keturunan Phoenix. Selamat, untuk kedua bulu itu sendiri, mengapa tidak memberikannya kepadaku? Aku adalah seorang kultivator teknik atribut api dan dapat menyempurnakannya menjadi beberapa harta karun yang luar biasa. Li Muran tentu saja setuju, dan Niseng pun mengangguk sambil tersenyum. Aku tidak keberatan. Ini pertama kalinya aku bekerja sama dengan rekan Daois Zhao, alih-alih bersikap bermusuhan, dan aku benar-benar merasakan manfaatnya. Ini membuatku semakin bersemangat untuk bekerja sama lagi dengan rekan Daois Zhao. Aku ingin tahu kapan rekan Daois Zhao berencana untuk pergi ke alam Ibel surgawi. Li Muran merenung sejenak dan berkata, mungkin 2 atau 300 tahun lagi. Aku punya beberapa urusan pribadi yang harus diurus. Niseng mengangguk. Aku juga perlu membangun kembali tubuhku sebelum memasuki alam Ibel surgawi. Ini mungkin akan memakan waktu ratusan tahun. Bagaimana kalau begini? Mari kita buat perjanjian 500 tahun. Setelah 500 tahun, jika tidak ada masalah besar, kita bisa pergi ke alam Ibel surgawi bersama untuk mencari kesempatan lain. 500 tahun, setuju. Li Muran mengangguk dan setuju. Kalau begitu aku pergi dulu. Sampai jumpa lagi, kata Niseng sambil membungkuk.
Sampai jumpa. Limuran menyerahkan jejak darah yang menempel pada bulu kepada Niseng, lalu membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal. Huoyun juga bertukar salam dengan Niseng dan berpamitan. Kemudian Niseng pergi dari sini, dan sepertinya ia akan langsung meninggalkan lembah Honghuang. Aku penasaran apakah gagak emas berkaki 3 akan mengejar kita lagi. Ayo kita pergi dari sini secepat mungkin. Kata Limuran, memerintahkan Huoyun, Xiao Lei, dan yang lainnya untuk kembali ke surga Gua Langhuan. Kemudian, ia terbang ke tepi lembah kehancuran besar dan menggunakan kekuatan magisnya untuk menghancurkan penghalang tersebut. Setengah hari kemudian, mereka meninggalkan lembah kehancuran besar. Senior, kemampuanmu dalam menyempurnakan senjata sungguh luar biasa. Limuran tak kuasa menahan diri untuk memuji Huoyun di tengah proses. Baju zirah ini, yang terbuat dari kulit binatang bertaring pedang, yang kau bantu sempurnakan, telah membantuku menahan sebagian besar api sejati gagak emas. Dan 81 jarum terbang berduri yang kau buat dari taji tulang binatang bertaring pedang itu sangat berguna. Tampaknya, aku tak akan bisa melukai gagak emas berkaki 3 dan mendapatkan 2 bulunya. Huoyun tersenyum dan berkata, material-material ini dianggap bermutu tinggi di alam roh dan alam ibel, tetapi tidak cukup untuk benar-benar menunjukkan kekuatan teknik pemurnian senjata keluarga abadi. Kedua bulu gagak emas berkaki 3 ini bahkan lebih berkualitas. Sayang sekali itu bukan bulu kelahirannya. Kalau tidak, harta karun Suantian bisa dimurnikan dengan kekuatan hukum. Bisakah harta karun Suantian dimurnikan? Limuran terkejut kukira harta karun Suantian adalah harta karun yang dihasilkan secara alami oleh langit dan bumi. Huoyun berkata, harta karun Suantian yang Anda sebutkan, yang dipupuk oleh langit dan bumi, juga disebut harta karun bawaan. Sementara harta karun yang dimurnikan oleh manusia disebut harta karun yang diperoleh. Secara umum, di antara harta karun dengan tingkatan yang sama, harta karun bawaan memiliki potensi yang lebih tinggi dan kekuatan magis yang lebih kuat. Misalnya, Suantian Ancient Fin di tangan Anda adalah harta karun bawaan di antara harta karun Suantian, dan sedikit lebih kuat daripada harta karun Suantian biasa yang diperoleh. Namun, di hadapan makhluk yang sungguh kuat, bahkan pohon anggur kuno Suantian ini tak berguna. Limuran mendesah, gagak emas berkaki 3 itu hampir membakar pohon anggur kuno ini. Huoyun berkata, itu tidak sepenuhnya benar. Di satu sisi, api sejati gagak emas memang sangat kuat. Bahkan di alam abadi, mungkin hanya ada sedikit api sejati yang benar-benar dapat melampaui api sejati gagak emas. Dikalahkan oleh api sejati gagak emas bukanlah hal yang buruk. Di sisi lain, kau baru memiliki tanaman rambat kuno Suantian ini dalam waktu singkat, dan kultivasimu belum cukup untuk melepaskan kekuatan penuh harta karun Suantian. Menurutku, tanaman rambat kuno Suantian ini masih memiliki potensi besar, dan kau baru melepaskan 10% dari kekuatannya sejauh ini. Begitu, Limuran mengangguk diam-diam sepertinya kultivasiku masih belum cukup, dan aku harus segera meningkatkannya. Huoyun berkata, kau benar. Selanjutnya, kau harus menemukan tempat yang cocok dan menggunakan batu butian untuk memurnikannya menjadi ruang independen, lalu mengintegrasikannya ke dalam dantianmu. Setelah menyerap ruang ini, kultivasimu pasti akan meningkat pesat. Ya, terima kasih atas ajaranmu, senior, kata Limuran. Setelah menyempurnakan ruang, kemana rencana induk selanjutnya? Xiao Lei bertanya kepada Limuran melalui indera ilahinya. Limuran merenung sejenak, lalu menjawab dalam benaknya semua bahan untuk membuka kembali roh cermin telah dikumpulkan. Setelah kita menyempurnakan ruang ini, saatnya untuk kembali ke benua kondensasi salju. Limuran berkata kepada Huoyun, senior, saya berencana untuk kembali ke benua Suening setelah menyempurnakan ruang. Dunia kultivasi di sana relatif terpencil, dan relatif tenang dan aman untuk berkultivasi di sana. Bagaimana menurutmu? Huoyun berulang kali menyetujui aku juga ingin pergi ke benua kondensasi salju dan menggunakan aura es di sana untuk mulai memurnikan air suci Yin Yang. Limuran berkata, beberapa waktu lalu, saya mengetahui dari catatan transmisi suara rekan Daois Hualing, kepala klan Huamu, bahwa di suatu tempat di benua Liuyue, sebuah pegunungan yang terdiri dari 100.000 gunung rata dengan tanah dalam semalam. Saat itu, beberapa orang menyaksikan penglihatan yang sangat mengerikan di kejauhan, dengan suara yang mengerikan, tetapi tidak ada kultivator yang menemukan apapun dengan pasti. Jika spekulasiku benar, bahkan jika para kultivator dari dunia spiritual bertarung, mustahil keributan sebesar ini luput dari perhatian. Pastilah para pengawal abadi dan sosok abadi itu sedang bertarung di sana. Karena mereka sudah saling pukul, dan kemudian keadaan kembali tenang, kemungkinan besar pemenangnya sudah ditentukan. Mungkin para pengawal abadi telah menyelesaikan misi yang ditugaskan oleh Istana Abadi dan kembali ke alam abadi, jadi senior dapat beristirahat dengan tenang dan berkultivasi di benua kondensasi salju. Huoyun berkata, ya, aku juga berpikir begitu. Jadi,
Setelah mengajarimu cara menggunakan batu butian untuk memurnikan ruang, aku berencana untuk melepaskan identitasku sebagai roh jimat dan mulai berlatih di benua Suening. Senior, apakah kau akan meninggalkanku? Limuran tertegun, merasa sedikit menyesal. Huoyun berkata, semua hal baik pasti akan berakhir. Sudah waktunya mengucapkan selamat tinggal kepada sahabat kecil Li. Penjaga abadi telah menemukan targetnya dan mungkin telah meninggalkan dunia ini. Sekalipun dia masih ada di dunia ini, selama aku tetap bersikap rendah hati, kemungkinan besar dia tidak akan menemukanku. Dan kultivasi Li Xiaoyou juga akan berkembang dari hari ke hari. Setelah Li Xiaoyou melahap ruang ini, kemungkinan besar dia akan maju ke tahap tengah kesempurnaan agung, dan kultivasinya akan setara denganku. Pada saat itu, dengan berbagai kekuatan magis Li Xiaoyou yang dahsyat, jika dia bersikeras tidak memberiku kebebasan, aku bahkan tidak akan punya kekuatan untuk melawan. Kita harus waspada terhadap orang lain. Meskipun kerja sama saya dengan Li Xiaoyou sangat lancar, dan saya juga merasa Li Xiaoyou bukanlah orang yang mengingkari janji atau tidak tahu berterima kasih, sebagai seorang kultivator yang selamat dari bencana, saya masih berharap dapat mengendalikan takdir saya sendiri. Oleh karena itu, selagi Li Xiaoyou belum mencapai tingkat tengah Mahayana, yang terbaik adalah berpisah dari Li Daoyou. Saya harap Li Xiaoyou memahami kesulitan saya. Limuran mengangguk dan mendesah, junior mengerti. Selama bertahun-tahun, aku telah menerima banyak bimbingan dari senior dan mendapatkan banyak manfaat. Aku tidak berani memaksamu untuk tinggal lebih lama lagi. Aku akan segera melepaskan ikatan roh jimat dan memberimu kebebasan. Bagus sekali. Huoyun mengangguk berulang kali, memperlihatkan senyum setuju. Sebagai hadiah karena menepati janjimu, setelah 20 gagak emas itu dimurnikan menjadi harta karun, aku akan memberikan salah satunya kepadamu. 1180.